Profesor memberitahu saya bahwa dalam ritual visualisasi pengendalian makhluk, selama jumlah kematian tubuh jiwa semakin banyak, peliharaan magis yang divisualisasikan pasti semakin kuat. Namun saya yang terbangkitkan dengan bakat sampah tingkat F. Untuk memvisualisasikan kehidupan sebelumnya di Tiongkok. Naga paling kuat, pendahulu Zulong, telah mati ratusan ribu kali dalam ritual visualisasi. Namun karena jumlah kematian saya terlalu banyak, mengakibatkan ledakan formasi sihir. Semua orang melihat saya terlempar keluar akibat ledakan, mengira saya gagal dalam visualisasi. Namun saat saya menggendong sebuah telur raksasa di tengah reruntuhan, semua orang memandang saya dengan bingung. Mengapa jenis makhluk saya adalah sebuah telur? Hanya karena jenis makhluk adalah sesuatu yang dimiliki setiap siswa. Setelah mengikuti ritual visualisasi, berdasarkan tingkat bakat masing-masing, ada kemungkinan untuk mendapatkan sebuah sifat. Jenis makhluk biasanya adalah setetes darah roh, atau adalah sebuah benang dari kesadaran makhluk. Namun, peliharaan magis yang saya visualisasikan hanyalah sebuah telur. Dan itu adalah telur yang masih hidup. Melihat ini, kepala sekolah segera memberi saya pendaftaran untuk mengikuti ujian tingkat tinggi pengendalian makhluk. Meskipun dia tidak berharap saya bisa mendapatkan hasil yang baik dalam ujian pengendalian makhluk. Namun, ketenangan hati saya memang layak dipuji. Ketika saya kembali ke kelas sambil memegang telur peliharaan magis, tatapan yang penuh rasa ingin tahu dan meremehkan datang dari dua orang. HMPH. Ling Chen. Jangan terburu-buru untuk tertawa. Apakah kamu pikir mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti ujian pengendalian makhluk berarti semuanya akan berjalan lancar? Jika kamu tidak lulus dengan baik, kamu tetap saja menjadi sampah. Suara dingin terdengar. Saya melirik ke samping. Seorang siswa laki-laki yang kekar menatap saya dengan dingin. Dalam tatapannya terbersit rasa meremehkan dan kebencian. Siswa laki-laki ini bernama Cai Chaofan, teman sekelas saya. Putra dari ketua perusahaan obat luar biasa di kota Donghai. Putra dari Cai Chenggong, ketua perusahaan tersebut. Seorang anak kaya yang terkenal. Pada saat yang sama, dia juga adalah orang yang selalu saya tekan selama 3 tahun. Saat ini, dia akhirnya bisa mengeluarkan semua kemarahannya. Hanya karena Cai Chaofan telah terbangun dengan bakat pengendalian makhluk tingkat B. Dan berhasil dalam ritual visualisasi. Mendapatkan setetes darah makhluk roh tingkat. Ini berarti, jika tidak ada halangan, Cai Chaofan pasti akan bisa menjadi seorang pengendali makhluk yang memiliki peliharaan makhluk roh tingkat 3. Sementara saya hanya memiliki sebutir telur. Dengan kualitas F saya saat ini. Meskipun telur ini berasal dari garis keturunan yang hebat. Bahkan jika itu makhluk iblis, saya tetap tidak akan bisa beranjak. Cai Chaofan tidak salah. Ling Chen, kamu tidak punya hak untuk merasa bangga. Saya sarankan kamu lebih baik merendahkan diri di hadapan Cai Chaofan. Dengan begitu, meskipun kau tidak lulus dengan baik, kamu masih bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan ayahnya. Mencari penghidupan yang baik. Beberapa teman sekelas sudah mulai berbicara. Membela Cai Chaofan. Saat ini, Cai Chaofan juga melihat saya dengan bangga. Tatapan mata dipenuhi dengan penghinaan terhadap anjing yang tenggelam. Namun tepat pada saat itu, seorang gadis melangkah dengan langkah yang angkuh, menghampiri barisan kelas 3 tingkat 7. Ini adalah pelayan pengiring Shenling Shuang, Bai Luowei. Semua siswa di lokasi langsung mengenali identitas gadis angkuh ini. Jika berbicara tentang sekolah menengah pertama terbaik di kota Donghai, tokoh yang paling mencolok perhatian, tentu saja itu adalah bunga sekolah, Shenling Shuang. Ayahnya bukan hanya seorang pejabat tinggi di kota Donghai, namun juga seorang pengendali makhluk yang memiliki peliharaan magis tingkat makhluk roh. Shenling Shuang sendiri juga sangat luar biasa. Telah terbangun bakat pengendalian makhluk tingkat S. Berhasil melakukan ritual visualisasi makhluk ilusi, burung bersayap 6. Saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan satu hal. Bai Luowei berkata sambil mengangkat kepalanya yang kecil. Ling Chen, putriku berkata, mulai sekarang, tidak perlu lagi saling menghubungi. Setelah mengucapkan itu, dia berbalik dan pergi. Di sekelilingnya pertama-tama menyambut keheningan yang singkat. Setelah 2 detik, suara tawa segera bergema seperti gelombang. Haha, Ling Chen, oh Ling Chen. Saya berkata, mengapa Bai Luowei ada di sini? Ternyata ini adalah peringatan untukmu agar tidak berangan-angan seperti kata ingin memakan angsa. Seperti badut sepertimu, Ling Chen. Siapa yang berhak menjadi pacar Shenling Shuang? Saya rasa saat ini hanya pahlawan tingkat provinsi. Yang layak. Semua orang mengira saya sedang ditertawakan oleh teman-teman sekelas. Dalam kondisi dicemooh oleh si cantik sekolah. Ekspresi seharusnya penuh penghinaan dan kepahitan. Namun ekspresi saya dari awal hingga akhir tetap tenang. Tidak menunjukkan sedikit pun gelombang atau fluktuasi. Seolah-olah omongan ini bagaikan angin sepai-sepai. Tidak memengaruhi saya sedikit pun. Sifat hati yang seperti ini membuat kepala sekolah Zhang yang memperhatikan di sini karena keributan mengangguk lagi. Setelah mengajar selama bertahun-tahun, harus diakui, sifat hatiku adalah yang terbaik di antara banyak anak-anak muda. 3 jam berlalu lagi. Ritual visualisasi resmi berakhir. Aku melihat sekejap pengumuman, lalu membawa pulang telur peliharaan magis ini di pelukanku. Kak, kembali, cepat masuk.
Aku membuatkanmu makanan lezat. Setibanya di rumah, yang membukakan pintu untukku adalah seorang gadis cantik. Gadis yang pendiam dan lembut. Dia adalah adikku, Ling Yuxi. Bagaimana ritual visualisasi hari ini? Apakah berjalan lancar? Ling Yuxi tersenyum lembut. Mungkin dia mewarisi sifat ibunya. Sifat adikku ini selalu lembut, lancar. Lihat telur ini yang aku pegang. Itu adalah hasil yang saya dapat dari ritual visualisasi. Dan itu adalah telur yang hidup. Tidak hanya bisa ikut ujian pengendalian makhluk, tapi juga menghemat uang untuk membeli peliharaan magis. Aku makan masakan yang lezat, sambil tersenyum berkata, benarkah? Itu sangat baik. Ling Yuxi juga tersenyum bahagia. Wajah kecil yang halus tanpa cacat itu penuh dengan kebahagiaan. Dia sepenuhnya percaya pada kata-kata kakaknya. Saat malam tiba, aku di dalam kamar, melihat telur peliharaan magis besar di depanku. Tatapanku serius. Berdasarkan penjelasan dari ensiklopedia pengendalian makhluk, agar telur peliharaan magis dapat berhasil menetas, secara umum ada dua metode. Pertama, tempatkan di ruang pemeliharaan. Terangi dengan cahaya lampu sihir, agar dapat menetas secara perlahan. Kedua, berikan cukup nutrisi energi kepada telur peliharaan, mempercepat proses penetasan. Namun, hanya ada 5 hari tersisa sebelum ujian tinggi pengendalian makhluk. Cara pertama terlalu menghabiskan waktu, tidak dipertimbangkan. Maka, hanya ada cara kedua yang bisa dipilih. Jadi, pertanyaannya adalah, dari mana memberikan kepada peliharaan? Nutrisi energi yang diserap telur berasal dari mana? Pasti tidak bisa. Cairan nutrisi untuk membudidayakan telur peliharaan magis sangat mahal. Kalau begitu, harus pergi ke hutan untuk membunuh monster sendiri. Dalam 5 hari, harus membuat telur peliharaan magis ini menetas. Mengingat hal ini, saya memasukkan telur peliharaan magis ini ke dalam cincin ruang milik saya. Cincin ini diberikan secara gratis oleh sekolah. Diberikan kepada setiap siswa. Hanya memiliki 3 slot ruang. Hanya dapat menyimpan 3 barang. Kemudian saya mengambil baju zirah besi, kapak besi, pelindung kaki besi, 3 peralatan dari sekolah untuk pelatihan. Mengambil dan mengenakan peralatan tersebut. Meninggalkan sebuah catatan di atas meja, agar Xiaoxi tidak perlu khawatir tentang saya. Lalu segera keluar. Guild Petualang Kota Donghai. Ketika saya melangkah ke aula Guild Petualang ini, yang menyambut bukanlah ejekan atau hinaan, tapi lelucon akrab dari para petualang. Jelas sekali saya sudah menjadi pelanggan tetap di sini. Selamat malam semuanya. Kakak Ruhua, apakah ada pekerjaan baik yang bisa diperkenalkan padaku? Aku ada urusan yang harus keluar ke alam liar. Aku bisa menyelesaikannya sekalian. Saya pergi ke meja resepsionis di lobi, sambil tersenyum bertanya pada wanita yang berdandan di depanku. Wanita yang berpakaian mencolok. Adik Ling Chen bertanya langsung. Meskipun tidak ada, harus ada. Baru saja menerima tugas untuk menjadi pemandu. Sangat mudah. Hanya perlu membawa sebuah tim petualang ke lembah hantu. Bagaimana dengan 4? Mau diterima atau tidak? Kakak Ruhua juga tidak menyia-nyiakan memperkenalkan pekerjaan yang baik. Nah, baru saja membicarakan hal ini, sponsor sudah datang. Kakak Ruhua mengangguk ke arah pintu, menandakan aku untuk melihat ke arah pintu aula. Dengan mengalihkan pandangan, aku melihat 5 sosok yang memiliki aura luar biasa, berjalan menuju aula. Dan yang membuatku sedikit terkejut adalah dari 5 sosok ini. Dalam bayangan, ada 3 sosok yang saya kenal. Keindahan sekolah Shen Ling Shuang, pelayan pendamping Bai Luowei, putra terpilih yang terkenal dari sekolah menengah kedua Donghai Qin Hai. Dan saya mengenal Qin Hai adalah karena saya mengalahkannya dalam pertandingan pertukaran di sekolah. Sekarang saya tidak menyangka Qin Hai ini bisa datang bersama Shen Ling Shuang ke guild petualangan ini. Selain ketiga teman lama ini, 2 lainnya adalah pasangan pria dan wanita paruh baya. Keduanya adalah pengendali makhluk. Jelas bahwa pasangan pengendali makhluk ini ada untuk melindungi ketiga remaja ini. Beberapa keluarga kaya dan terhormat, yang anggotanya yang muda perlu pergi ke alam liar saat melawan monster untuk meningkatkan level. Untuk mencegah mereka mengalami kecelakaan, mereka biasanya menyewa dalam tim 2 atau 3 pengendali makhluk yang kuat sebagai pengawal dan pelindung. Sambil pihak lain tidak memperhatikan, saya melakukan penilaian terhadap informasi tim ini. Shen Ling Shuang, tingkat 7. Bai Luowei, tingkat 6. Qin Hai, tingkat 7. Liu Haitao, tingkat 25. Sang Meng, tingkat 25. Tak lama kemudian, tim ini tiba di meja depan. Bukankah dia adalah jenius teratas dari sekolah menengah pertama kami? Adalah jenius puncak Ling Chen, bukan? Malam yang begitu larut ini. Kenapa kau juga datang ke sini? Jika tidak ada yang mengejutkan, Qin Hai masih menyimpan dendam terhadap kejadian terakhir. Kini kita bertemu kembali. Tentu saja tidak bisa menahan ejekan dan sindiran. Mengenai hal ini, ekspresi saya tetap tenang. Saya bahkan malas untuk menjelaskan. Hanya melirik Qin Hai sekali. Begitulah. Bukankah tim kalian baru saja ingin merekrut seseorang yang bisa membawa kalian ke lembah hantu? Adik saya, Ling Chen, adalah pilihan yang sangat baik. Gadis cantik di meja depan berkata dengan senyuman. Qin Hai langsung tidak senang.
Hanya berdasarkan dia. Kau membiarkan seorang yang tidak berguna tingkat 9 memimpin jalan? Takutnya sebelum sampai tujuan. Dia sudah mati di tengah jalan. Jangan bilang padaku bahwa kita harus melindunginya. Mendengar ini, Qin Hai bahkan mengumpat Ling Chen sebagai tidak berguna. Gadis cantik itu langsung marah. Bukan hanya dia yang marah. Bahkan para petualang minum di aula juga mengernyitkan dahi. Berikutnya, seluruh aula dipenuhi oleh sekitar 40 hingga 50 orang. Apalagi maksudnya? Ternyata mereka bangkit dengan sangat teratur sambil memukul meja. Suara ini membuat Shen Lingshuang, Bai Luowei, Qin Hai, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat setiap petualang ini, yang semuanya menatap mereka dengan marah. Mereka semakin tertegun. Apa artinya bagi kami yang pernah diselamatkan? Liu Haitao berbicara dengan suara berat. HMPH, masih ada maksud apa lagi? Biarkan anak itu di tim Anda. Jaga mulutmu baik-baik. Berani kalian menghina Lin Xiaoxi lagi. Lihat saja, aku akan memukulnya. Jika Lin Xiaoxi adalah sampah, lalu kami yang dibantu olehnya. Orang yang pernah menyelamatkan nyawa itu berarti apa? Yang membuat Shen Lingshuang dan yang lainnya tidak menyangka adalah para petualang yang marah ini ternyata secara kolektif membela saya. Dan yang lebih membuatnya sulit percaya adalah saya ternyata pernah menyelamatkan nyawa para petualang ini. Sekarang, saya baru di level 9. Tidak ada yang berhasil menjadi pengendali makhluk. Dan di antara para petualang ini, sebagian dari mereka sudah level 27 dan sudah menjadi pengendali makhluk. Kehadiran seperti ini membutuhkan seorang pemuda level 9 untuk menyelamatkan. Ini keterlaluan, kan? Qin Hai di samping tidak memperhatikan ini. Dia dengan marah menatap saya. Seperti singa yang terhina, dia menyeringai. Ling Chen, berani tidak menantangku? Saya ingin membuktikan. Kamu hanyalah seorang pemboros. Qin Hai sekarang sangat percaya diri. Merasa dirinya pasti bisa mengalahkanku. Karena dia sudah mengikat kontrak dengan peliharaan magis. Sedangkan saya pasti tidak memiliki peliharaan magis. Dia pasti akan menang. Hanya karena sekarang Qin Hai tidak hanya terbangkit bakat pengendalian makhluk kelas A, amukan makhluk. Dia didapatkan dalam ritual visualisasi. Darah murni dari serigala petir berkecepatan angin. Dan ayahnya sejak pagi sudah mempersiapkan. Memastikan kontrak peliharaan magis. Seekor peliharaan magis berlevel 1 bintang, serigala angin cepat. Namun, menghadapi tantangan Qin Hai yang mengesankan, saya hanya menggelengkan kepala dengan dingin. Tidak tertarik. Saya malas untuk terlibat dalam pertarungan yang tidak ada artinya dan manfaatnya. Haha, kamu takut. Anjing penakut. Ketika melihat saya, dia bahkan menolak tantangannya sendiri. Dalam hati, Qin Hai semakin ingin tertawa gila. Qin Hai merasa selalu diinjak-injak oleh saya. Dan akhirnya, tekanan di dadanya yang terpendam mulai terlepas. Tamu ini, saya juga perlu menjelaskan tentang saya yang ini. Ling Chen, adik saya, tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak akan membuang waktu untuk ikut serta. Jika tidak, tentukan hadiah dan hukuman. Dan pada saat itu, Ruhua di meja depan. Kakak perempuan juga berdiri dan berbicara. Baiklah, jika sudah ditentukan, ya sudah. Hari ini saya benar-benar akan mengalahkan sampah ini. Apa yang aku katakan? Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menghentikanku. Qin Hai sekarang sangat angkuh. Dia segera melihat ke arah saya dengan ekspresi datar. Meskipun dia dihina dan dicemooh, ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan sedikit gelombang, aku berkata dengan tegas. Ling Chen, jika kamu bisa mengalahkanku, aku tanpa ragu akan langsung memberimu 10 koin perak pengendalian makhluk. Bagaimana? Apakah kamu cukup puas dengan taruhan ini? Suara napas terkejut para petualang pun segera terdengar. 10 koin perak pengendalian makhluk. Harga 1 koin perak pengendalian makhluk. Setara dengan 1 juta koin naga. Wah, hebat. Qin Hai ini langsung menyebutkan 1000. Taruhan 10 juta koin naga. Melihat ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya, Qin Hai merasa bangga dalam hati. Namun tetap berpura-pura di depan. HMPH. Sekumpulan orang miskin. Hanya 10 koin perak pengendalian makhluk saja. Apa kamu belum pernah melihat dunia? Awalnya aku yang tidak berekspresi terhadap apapun. Dan sangat acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata sombong Qin Hai, langsung menatap Qin Hai dengan mata berbinar. Sangat cepat aku menyetujuinya. Baik, aku menerima tantangan ini. Segera panggil juru notaris. Dan para petualang yang melihat pemandangan ini telah mengubah ekspresi terkejut mereka. Dan kemudian melihat Qin Hai dengan ekspresi kasihan. Malang sekali Qin Hai. Ia benar-benar memberikan uang kepada Ling Chen. 10 keping koin perak pengendalian makhluk. Haha, Guru Lin. Kalau menang nanti, harus traktir kita minum ya. Ayo, ayo, ayo. Langsung pergi ke arena di sebelah. Staf notaris guild, segera keluarlah untuk melakukan notaris. Jangan banyak bicara. Ketika aku mengalahkan Ling Chen nanti, semoga kalian yang miskin ini masih bisa terus menggonggong. Qin Hai berkata dengan marah. Segera banyak orang berpindah untuk berpetualang. Arena di sebelah guild. Di sini adalah tempat khusus untuk melatih petualang. Arena khusus untuk duel. Saat kedua belah pihak muncul, aku mengangkat kapak baja yang malang.
dengan tenang berbicara kepada Qin Hai. Mengingat betapa kamu rela mengeluarkan uang untukku, saya juga memberimu diskon. Dalam 5 serangan, jika aku tidak mengalahkanmu, anggap saja aku kalah. Begitu kata-kataku terucap. Seketika itu, Qin Hai tertawa terbahak-bahak. Tunggu, apa yang kamu katakan? Dalam 5 serangan, kamu harus mengalahkanku. Kamu. Semua orang mendengarnya. Aku harus memenuhi permintaan sombong ini. Baiklah, aku siap. Kedua pihak mempersiapkan diri untuk bertarung. Hitung mundur 10 detik. Saat ini, juri yang bertanggung jawab atas pertandingan ini. Juri memberi peringatan dengan suara keras. Muncullah serigala angin cepat. Terlihat Qin Hai menyentuh simbol yang terukir di tangan kanannya. Dengan suara berdengung, cahaya biru memancar. Seekor serigala angin cepat yang wajahnya menakutkan dan berwibawa pun muncul di samping Qin Hai. Serigala raksasa ini memiliki bulu yang tampak seperti rumput perak biru. Begitu makhluk serigala besar ini muncul, ia mengeluarkan raungan menakutkan untuk menunjukkan kekuasaannya. Sebuah elemen angin yang liar melingkari tubuhnya. Makhluk roh tingkat 1. Serigala angin cepat. Banyak petualang di bawah arena melihat kejadian itu. Ekspresi mereka juga menunjukkan ketegangan. Mereka semua melihatku dengan penuh kekhawatiran. Shen Lingshuang dan Bai Luowei juga mengalihkan pandangan dari serigala angin cepat ke wajahku. Mereka berharap dapat melihat di wajahku ekspresi panik. Namun mereka kecewa. Ekspresiku tetap tenang dan stabil. Di dalam kedua mata hitam seperti tinta itu, tidak ada sedikit pun kepanikan yang muncul. Dan saat ini, hitung mundur sudah berakhir. Ayo, serigala angin cepat 0. Qin Hai segera melambaikan tangan. Sambil mengaktifkan bakat tingkat A-nya, amukan makhluk. Meningkatkan semua atribut serigala angin cepat sebesar 30. Dan menjadi lebih ganas. Kilat cepat. Serigala angin cepat mengaktifkan kemampuan pemindahan tingkat C-nya. Itu berubah menjadi seberkas serat angin. Jarak antara kedua belah pihak adalah 20 meter. Dalam waktu hanya 1 detik, itu telah meluncur ke arahku. Dan membuka mulut serigala itu. Menggigit lenganku. Melihat serigala angin cepat hampir menggigitku, Qin Hai baru saja ingin menunjukkan senyuman puas dan bahagianya. Namun pada detik berikutnya, dia tidak bisa tersenyum lagi. Tiba-tiba aku dalam situasi yang sangat berbahaya ini. Segera melakukan putaran samping yang cepat. Hampir bisa menghindari serangan serigala angin cepat. Tidak hanya itu. Setelah berhasil berguling, aku langsung melemparkan kapak besi di tanganku. Dengan keras melemparkannya ke arah Qin Hai. Menghadapi kapak besi yang terbang ke arahnya, Qin Hai sama sekali tidak berani menghalangi. Segera berguling untuk menghindar. Namun sebelum Qin Hai bisa bernapas, dia melihat 3 batu meluncur ke arahnya. Dan 3 batu ini datang dari 3 arah yang berbeda. Mengunci arah tangan kiri dan kanan Qin Hai. Melihat 3 batu melesat dengan suara angin yang menggelegar, Qin Hai terkejut dan berteriak. Dia ingin memanggil Sun Feng Wolf kembali untuk melindungi dirinya. Dia mulai mengerti. Ini adalah rencana untuk menangkap pemimpin sebelum menangkap pencuri. Jadi, memanggil Sun Feng Wolf kembali sudah cukup. Namun, hanya terdengar suara perangkap hewan yang berbunyi. Sun Feng Wolf mengeluarkan suara kesakitan. Melihat ke bawah, menemukan kedua cakarnya terjepit oleh 2 perangkap hewan ukuran besar. Qin Hai tertegun. Dan yang lebih mengejutkan Qin Hai adalah, pada saat itu, saya tiba-tiba menyerangnya. Langsung menuju ke arahnya. Selesai. Saat ini, Qin Hai mengeluarkan jeritan putus asa dalam hatinya. Seberapa kuat kemampuan bertarung pribadi saya. Dia adalah orang yang pernah merasakannya. Kini peliharaan magisnya terjebak di perangkap. Meskipun hanya ada waktu 3 hingga 5 detik. Namun itu sudah cukup bagiku untuk berlari dan mengatasi Qin Hai. Meskipun Qin Hai sudah ingin melarikan diri. Tapi kecepatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan diriku yang sering bergaul dan bertarung di alam liar. Tidak sampai 2 detik aku sudah mengejarnya. Dan dengan keras, aku menghantamkan 1 pukulan ke dahi Qin Hai. Di benak Qin Hai muncul gelombang guncangan yang hebat. Kesadarannya seketika menghilang. Seluruh tubuhnya benar-benar jatuh. Ini juga menandakan kemenanganku. Dan di bawah panggung sudah sunyi. Pertandingan Ling Chen versus Qin Hai. Pertarungan berakhir seperti ini. Waktu yang dibutuhkan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Total kurang dari 10 detik. Melihat tuannya pingsan karena lawan, Sun Feng Wolf hampir gila ingin menyerangku. Jangan bergerak. Jika tidak, aku akan memenggal tuanmu dengan 1 tebasan. Saya dengan tenang membuka suara. Sementara itu, saya sudah mengambil kapak besi yang terlempar jatuh ke tanah. Saya letakkan di atas kepala Qin Hai yang pingsan. Serigala angin cepat sebagai makhluk roh memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Melihat situasi itu, dia segera berhenti bergerak. Dia tidak berani bergerak lagi. Hakim melihat keadaan tersebut dan segera kembali sadar dari kebingungannya. Dia mengumumkan dengan suara keras, mengingat Qin Hai sendiri sudah pingsan. Sebagian besar kehilangan kemampuan bertarung. Saya umumkan bahwa pemenang duel 1v1 kali ini adalah Ling Chen. Haha, saya sudah bilang, Master Lin pasti menang. Jangan katakan itu. Saat Qin Hai memanggil serigala angin cepat ini, saya benar-benar khawatir Master Ling tidak bisa mengalahkannya. Ternyata saya terlalu khawatir. Saat ini,
Semua orang dari Serikat Petualangan juga telah kembali sadar dari keterkejutannya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka kepada saya dipenuhi dengan rasa hormat. Dari sosok pemuda ini, para petualang melihat keberanian yang dimiliki oleh seorang yang benar-benar kuat. Sementara itu, orang-orang di sisi lain terdiam tak percaya dan terperangkap dalam keterkejutan yang tak bisa dipercaya. Di mata Shen Lingshuang, Bai Luowei, Liu Hai. Di dalam mata Liu Hai Tao dan Zhang Meng berempat, Qin Hai yang memiliki peliharaan magis seharusnya meraih kemenangan dalam pertarungan ini. Itu seharusnya sudah pasti. Karena bahkan Shen Lingshuang sekalipun kini merasa tidak bisa mengalahkan Qin Hai. Karena saat ini ia belum memiliki peliharaan yang dikontrak sebagai putri dari pejabat tinggi di kota Donghai, sekaligus wanita terpilih yang memiliki bakat tingkat S. Dia tidak menganggap peliharaan magis itu layak. Setidaknya harus mengontrak makhluk roh untuk memulai. Tidak ada makhluk roh yang dijual di kota Donghai. Harus pergi ke beberapa kota besar untuk bisa membelinya. 3 hari kemudian, akan ada pengiriman melalui formasi teleportasi dari ibu kota membawa satu makhluk roh bintang 5 untuk dikontrak oleh dia. Hanya saja, penampilanku sekarang tiba-tiba membuat Shen Lingshuang menyadari jika pemuda ini juga terbangun bakat tingkat S dan berkontrak dengan peliharaan magis berkualitas tinggi. Bukankah itu sepenuhnya akan mengalahkannya? Shen Lingshuang dengan paksa menahan perasaannya. Yang muncul adalah sedikit penyesalan. Dia yang angkuh tidak mengizinkan dirinya untuk menyesal dan menunduk. Memisahkan diri dariku adalah keputusan yang dia buat sendiri. Sekarang bahkan jika aku secara tak terduga mengalahkan Qin Hai, itu pun tidak bisa menutupi bahwa aku hanyalah sampah dengan bakat pengendalian makhluk tingkat F. Meskipun aku mendapatkan telur yang hidup sebagai jenis makhluk. Namun Shen Lingshuang tidak menganggap telur ini tidak mampu mengeluarkan energi spiritual dapat menetas menjadi apa. Peliharaan magis tingkat tinggi yang mengejutkan. Bos dengan uang besar. Sekarang adik Ling Chen di rumah berhak untuk membawa kalian ke lembah hantu, bukan? Kakak cantik di meja resepsionis. Saat ini dia juga datang mendekat, menatap Shen Lingshuang dengan senyum lebar. Mungkin sekarang dia sudah layak. Shen Lingshuang berkata dengan tenang. Maaf, tugas memandu ini, Bei Luohua, biarkan orang lain yang mengambilnya. Saya tidak membutuhkannya sekarang. Setelah berkata demikian, dia mengambil dari petugas notaris 10 koin perak pengendalian makhluk, memasukkannya ke dalam tas petualang miliknya, lalu berbalik pergi. Tas petualang adalah tas perlengkapan yang saya simpan di Gilde Petualang. Hanya digunakan saat saya pergi berburu monster di alam liar. Di dalamnya disimpan berbagai perlengkapan. Alat untuk memburu monster di alam liar. Guru Lin, kamu belum mentraktir kami minum. Teriak seorang pemabuk tua. Nanti setelah kembali dari alam liar, baru mentraktir. Saya melambaikan tangan. Meninggalkan sosok yang tinggi dan tampan untuk ditatap orang-orang. Ah, apakah ini benar-benar seorang pemuda yang baru berumur 18 tahun? Pemabuk tua itu bergumam pada diri sendiri. Namun, wajah cantik Shen Lingshuang yang ditolak oleh Ling Chen terlihat dingin. Dia tahu, penolakanku sama dengan memberi dia serangan balik. Dan sebagai pelayan pribadi, Bai Luowei melihat ekspresi dingin majikannya, mengetahui kemarahan di dalam hatinya, hanya ingin mengejar Ling Chen, ingin memarahi dia dengan baik-baik. Namun, Shen Lingshuang menahannya dan berkata dingin, jangan khawatir, dia pasti akan menyesal. Bai Luowei mengangguk seperti ayam yang mematuk biji. Iya. Ling Chen yang tidak berguna ini pasti akan menyesal. Kehilangan satu-satunya ini. Kesempatan untuk menyenangkan majikannya. Sementara itu, saudari cantik di samping tersenyum ramah sepanjang waktu. Namun di dalam hatinya, dia hanya tersenyum sinis mendengar kata-kata itu. Penyesalan. Saya rasa Anda, putri bangsawan ini, yang akan menyesal. Sejak hari aku menyelamatkan hidupnya. Dia sudah tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa. Karena Ling Chen yang kecil tidak mau mengambil tugas memandu ini. Siapa di sini yang bersedia menerima ini? Ruhua melihat sekeliling. Namun, para petualang sudah mulai keluar satu persatu. Ayo pergi. Tidak pulang sebelum mabuk. Terus minum, terus minum. Penampilan ini benar-benar diabaikan. Ruhua hanya bisa melihat dengan putus asa. Shen Lingshuang yang wajahnya semakin dingin berkata dengan putus asa. Nona Shen, kalau tidak, tunggulah sampai besok ketika ada lebih banyak petualang. Lalu datang lagi untuk mencari pemandu. Tidak perlu. Berikan saya peta. Kami pergi sendiri. Shen Lingshuang berkata dingin. Peta lapangan gua hantu ini sesuai. Tingkat hanya antara level 1020, tidak salah. Seharusnya, ada 2 orang di tim Shen Lingshuang. Pembela pengendali makhluk yang lebih dari level 20. Selama tidak menemui bos area, itu sudah cukup untuk berjalan dengan percaya diri. Tapi jangan lupa, sekarang adalah tengah malam. Gua hantu adalah tempat yang dihuni oleh ribuan roh yang telah mati. Energi gelap dan roh malam sangat kuat. Kamu pergi berpetualang ke langit tidak apa-apa. Tapi berpetualang pada waktu ini, tingkat bahayanya sangat tinggi. Ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan Raja Hantu yang berkeliaran di sana. Jangan bertele-tele. Nona kecil di rumahku memintamu untuk memberikan peta. Jadi berikan saja peta itu.
Kenapa ragu? Saat itu, Bai Luowei mengerutkan dahi dan berkata dengan tegas. Kenapa kamu berteriak? Apa kamu pikir aku tidak mau memberikannya? Saya khawatir kalian semua akan mati di sana. Disemprot oleh gadis kecil ini. Bahkan Ruhua yang sabar pun tidak bisa menahan kemarahan. Kamu, Bai Luowei, membulatkan matamu. Tidak percaya bahwa sebuah guild petualangan kecil bisa bersikap tidak sopan seperti ini padaku. Kamu apa? Apakah kalian tahu pada waktu seperti ini? Di lembah hantu, Ratu Hantu tingkat 30 itu sedang berkeliaran. Sementara kalian yang adalah kelompok kecil ini pergi. Tidak ada petualang berpengalaman yang memimpin. 100 orang dihancurkan oleh Raja Hantu. Saya akan memberitahu kalian dengan jujur. Saat ini pada waktu ini, yang berani menjelajahi lembah hantu, hanya Ling Chen seorang diri. Dia menolak. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Apakah kalian lihat ada yang berani membawa kalian ke sini? Tidak ada yang berani. Karena mereka semua paham satu hal. Uang saja tidak cukup. Harus ada nyawa untuk menghabiskannya. Ruhua dengan marah terus berbicara. Sampai Bai Luowei terdiam tidak bisa berkata-kata. Mengapa? Anak muda bernama Ling Chen juga baru tingkat 9. Kenapa kamu berani menyatakan bahwa dia bisa membawa kita dengan aman membunuh monster di lembah hantu? Liu Haitao, si pengawal, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena adik Ling Chen hampir setiap malam pergi menjelajahi sebelah lembah hantu. Jika ada harta yang ditinggalkan oleh petualang di sana, dia pergi untuk mengambilnya kembali untuk dijual. Jika tidak, dari mana kamu pikir uang sewa dia selama 3 tahun ini? Dari mana biaya hidup dan uang kuliah itu berasal? Ruhua berkata pelan dengan nada penuh rasa. Mendengarkan Ruhua bercerita pelan tentang Ling Chen, wajah cantik Shen Lingshuang yang dingin pun mencair. Tatapan dan ekspresinya menjadi semakin rumit. Dia menghela napas pelan. Shen Lingshuang dari cincin ruang miliknya. Dari cincin ruangnya yang sangat mahal. Dia mengeluarkan sebutir koin makhluk. Ruhua melihat koin makhluk itu. Matanya tidak bisa menahan untuk membelalak. Nilai koin makhluk ini sama dengan 100 koin perak makhluk, yaitu 1 miliar koin naga. Koin makhluk ini, tolong berikan kepada Ling Chen. Katakan bahwa aku yang memberikannya. Tindakan Shen Lingshuang sekali lagi membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Nona, Anda, Bai Luowei dan 2 pelayan Liu Haitao serta Zhang Meng. Semua tidak bisa menahan rasa kagum. Shen Lingshuang berkata tanpa ragu-ragu. Dia langsung berbalik dan membawa orang pergi dari guild petualangan. Ruhua menatap takjub pada koin peliharaan magis yang ada di tangannya. Koin peliharaan magis yang bernilai sangat tinggi. Wajahnya tampak rumit. Apakah ini berarti saya membantu adik Ling Chen? Bersandar pada kaki seorang gadis kaya. Di sisi lain, di lembah hantu, adalah ribuan tahun yang lalu. Tempat ini dulu adalah medan pertempuran antara 2 angkatan bersenjata. Keadaan pertempuran yang sangat mengerikan. Karena munculnya banyak mayat, menyebabkan tanah ini dipenuhi dengan energi negatif. Menarik banyak zombie dan roh berkumpul di sini. Ini adalah peta liar yang sangat berbahaya. Sejak dunia ini mengalami bencana. Peta liar biasa. Bahkan jika kamu membunuh bos di area tersebut, setelah beberapa waktu, bos itu juga akan otomatis dihidupkan kembali. Bahkan jika kamu membunuh semua monster di seluruh peta, pembunuhan hampir total. Begitu juga akan datang pembaruan dan kebangkitan. Secara ketat bisa dikatakan, ini adalah dunia peliharaan yang menggabungkan permainan dan kenyataan. Dunia peliharaan yang terintegrasi. Setiap monster di peta lapangan biasa, seolah-olah telah dikenakan sebuah kutukan yang disebut pengaturan permainan. Tingkat dan atribut kehidupan mereka terjebak secara permanen, tidak dapat meningkatkan level. Di sisi lain, ketika saya tiba di lembah hantu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Saat ini saya berdiri di pintu masuk lembah hantu. Dapat mendengar dengan jelas suara di dalam. Suara hantu yang terdengar samar, seolah-olah menangis dan merintih. Sangat menyeramkan. Saya mengeluarkan dari tas petualangan saya sebuah botol air suci. Barang, air suci. Setelah diminum, akan menjadi kebal dalam 30 menit. Pengaruh energi negatif. Harga pasar 500 koin naga per botol. Saya menggunakan hasil eksplorasi liar. Sebagian digunakan untuk kehidupan saya dan adik perempuan saya. Hidup serta biaya sekolah saya. Bagian lainnya adalah pengeluaran untuk alat yang diperlukan ini. Biasanya saya tidak berani menggunakannya. Melihat dari sisi 10 koin perak pengendalian makhluk itu, saya baru saja bersikap murah hati sekali. Begitulah cara bertahan hidup para petualang. Setelah meminum air suci, saya mengambil kapak baja. Saya sudah mengenakan zirah baja dan pelindung kaki baja. Selain itu, saya juga mengenakan helm kristal hitam. Itu saya beli sendiri seharga 100.000 koin naga. Setelah semuanya siap, saya baru melangkah masuk, penuh dengan kabut hitam yang tebal, dan juga ngarai hantu yang dipenuhi energi negatif. Saat ini saya mencoret di peta ngarai hantu ini. Tempat yang dicoret menandakan bahwa saya sudah menjelajah di sana. Mungkin tidak ada barang berharga di sana. Tempat yang belum dicoret, belum pernah dieksplorasi. Bagi saya yang hanya tingkat 9, ingin membunuh zombie dan roh jahat di sini, perlu mengerahkan seluruh tenaga untuk bisa melakukannya.
Jadi tujuan saya bukan membunuh monster tetapi mengumpulkan barang-barang. Dalam beberapa hari ini harus bisa mengumpulkan cukup banyak barang-barang yang bernilai. Jika tidak, tidak akan cukup untuk membeli ramuan pemeliharaan-peliharaan. Nutrisi cair yang diperlukan untuk telur peliharaan. Aku merenung dalam hati. Tinggal 4 hari lagi menuju ujian tingkat tinggi. Karena sekarang adalah tengah malam. Sudah bisa dianggap hari berikutnya. 4 hari ini harus bekerja keras. Dengan pemikiran ini, saya tidak ragu lagi. Menuju tempat tujuan. Sepanjang jalan saya bisa melihat dengan jelas. Mayat-mayat yang dagingnya sudah membusuk tampak sangat menakutkan. Zombie-zombie yang menakutkan berkeliaran di lembah. Dan semakin dalam saya masuk, jumlah zombie juga semakin banyak. Saya bersembunyi di belakang sebuah batu. Tak berani mengeluarkan suara. Jika pada saat ini ditemukan, maka semua zombie akan menyerbu. Saya akan terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan tepat pada saat itu, suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari dalam lembah hantu. Suara raungan yang mengguncang hati. Zombie hantu yang awalnya berkeliaran tanpa tujuan. Setelah mendengar raungan penuh kemarahan itu, mereka langsung berlarian menuju kedalaman lembah hantu. Dengan cepat, seolah-olah menerima perintah dari raja. Itu adalah raungan raja hantu barusan. Apakah ada masalah di pihak raja hantu? Aku mengernyitkan dahi dan merenung. Di lembah hantu, raja hantu dapat mengendalikan ribuan hantu. Raungan yang mengguncang hati barusan adalah keterampilan perintah raja hantu. Hanya ketika raja hantu bertemu lawan yang sulit, atau ketika darahnya menurun, sisa darahnya turun ke 50 baru bisa mengeluarkan suara itu. Ayo kita lihat ke sana. Hanya ragu sejenak. Saya sudah membuat keputusan. Meskipun saya bisa memanfaatkan sekarang, ketika mayat hidup tidak ada. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengumpulkan banyak barang. Tapi intuisi saya memberitahu saya, jika saya tidak pergi untuk melihat, mungkin saya akan melewatkan kesempatan baik. Tidak lama kemudian, saya melihat lembah hantu. Bos terkuat, Raja Mayat berbagi jiwa. Terlihat sebuah mayat hidup raksasa setinggi 3 meter. Dikelilingi oleh roh mayat hidup di tengah. Di atas kepala mayat hidup yang besar, terdapat sebuah wajah hantu besar yang melayang. Saat ini, tubuh besar itu dagingnya terus bergerak, mengeluarkan cahaya hijau lembut yang terus-menerus, menyembuhkan lukanya sendiri. Jelas sebelum saya datang, Raja Hantu sudah terluka. Tak disangka, Raja Hantu kecil ini ternyata juga bisa memanggil orang. Saya melihat sumber suara itu. Terlihat di depan mata adalah sosok dewasa yang tinggi. Pria parubaya ini mengenakan jubah hitam. Dia tidak terikat pada tawa atau canda. Dia menatap dengan tenang makhluk di depannya ini. Raja jiwa kembar yang memanggil ratusan zombie. Pasangan mata hitamnya dipenuhi dengan penilaian dan penghinaan. Di samping pria parubaya itu, terdapat seekor singa jantan berbulu hitam yang tampak mengesankan. Singa tersebut sedang menjilati cakar besarnya. 4 sayap hitam membuka lebar dari tubuh singa itu. Setelah sayap-sayap singa berbulu hitam ini dibentangkan, ternyata muncul 4 mata sihir yang terbuka di atasnya. Melihat singa jantan berbulu hitam dengan mata sihir tersebut, saya sedikit menyipitkan mata. Ini adalah tingkat makhluk roh bintang 3. Raja singa bermata sihir dengan 4 sayap. Peliharaan tingkat makhluk roh? Ya. Seluruh kota Donghai tidak akan menemukan yang kedua. Ini menunjukkan bahwa pria parubaya berbaju hitam ini jelas bukan penduduk asli Donghai. Dan setidaknya dia adalah seorang pengendali makhluk tingkat 100 ke atas yang sangat kuat. Paman kedua. Saya sudah bilang serahkan padaku untuk membunuh. Kamu lagi campur tangan. Dan di samping pria parubaya itu, ada seorang gadis berumur sekitar 13 atau 14 tahun, yang mengerutkan bibirnya, dan menatap pria parubaya itu dengan sangat tidak puas. Baiklah, baiklah, baiklah. Selanjutnya, biarkan kamu tampil. Paman kedua mengamatinya dari samping. Pria parubaya itu menatap dengan sangat sayang, melihat gadis kecil ini dan berkata, Paman ketiga, lihat saja. Peliharaanku, Xiao Bai, dalam beberapa detik, sudah bisa mengalahkan monster jelek ini. Kemarilah, Xiao Bai. Dengan satu perintah, tampak gadis kecil ini menyentuh lambang pengendalian makhluk di punggung tangan kirinya. Sebuah cahaya putih muncul. Segera muncul seekor rubah dengan 3 ekor, yang muncul di depan gadis kecil itu. Ini adalah rubah ajaib ekor 6 dari buku panduan pengendalian makhluk. Jenis makhluk ilusi pemula. Seluruh tubuh bisa menjadi eksistensi jenis makhluk suci. Aku melihat kemunculan rubah putih kecil ini. Tatapannya semakin mengejutkan. Pria parubaya ini dan gadis kecil. Apa latar belakang mereka sebenarnya? Tanpa menunggu aku menenangkan keguncangan di dalam hati. Aku hanya melihat gadis kecil yang cantik. Gadis kecil yang mengenakan gaun bermotif bunga. Sudah melangkah beberapa langkah ke depan. Tanpa rasa takut, dia telah datang di depan mayat hidup. Mengangkat tangan kecilnya menghadap ke arah makhluk itu. Mengisyaratkan jarinya ke arah Raja Mayat Jiwa. Rubah kecil. Bunuh semua monster ini untukku. Rubah putih kecil itu dengan senang menjawab. 1 detik kemudian, terlihat dia menghadap mayat hidup itu. Dengan lembut mengayunkan cakarnya. 3 serangan seakan cukup untuk merobek. Serangan cakaran yang mengerikan dari ruang. Muncul begitu saja dari udara.
tiba-tiba memotong ke arah mayat hidup. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 mayat hidup yang langsung hancur. Rubah iblis ekor 6 begitu menakutkan. Dalam pertempuran berikutnya, rubah iblis ekor 6 menunjukkan kekuatan besar yang seharusnya dimiliki oleh jenis makhluk ilusi. Sekelompok mayat hidup level 10, 20. Di bawah serangan cakarnya yang kuat dan ganas. Semuanya hancur menjadi serpihan. Barang-barang peralatan dan bahan tingkat rendah. Buku keterampilan terjatuh di tanah. Beragam barang yang berkilau. Namun gadis kecil yang mengenakan gaun berbunga, yang menggemaskan itu bahkan malas untuk melirik. Sama sekali tidak menganggap hasil-hasil ini penting. Barang-barang ini tidak diinginkan oleh gadis kecil itu. Tapi aku menginginkannya. Setelah kedua tokoh besar ini pergi, aku akan mengambilnya. Bagi saya, ini memang dianggap beruntung. Raja mayat jiwa kembar melihat bahwa anak buahnya dibantai oleh dua manusia ini seperti memotong labu. Pembantaian yang dahsyat. Sambil melihat bahwa makhluk itu membawa kepada dirinya ancaman besar dari rubah 6 ekor. Ia segera mengeluarkan raungan. Memerintahkan sisa anak buahnya untuk menyerbu. Sedangkan ia membalikkan badan dan melarikan diri. Sebagai bos area tingkat 30, ia sudah memiliki kecerdasan spiritual yang cukup dangkal. Tidak seperti mayat hidup ini, yang hanya bertindak berdasarkan insting. Ketika menghadapi bahaya, nyawanya sendiri terancam. Raja mayat jiwa kembar ini pasti akan melarikan diri. HMPH. Mau melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Xiao Bai. Bawa aku untuk mengejar. Gadis kecil melihat keadaan itu. Ia pun mengeluarkan suara manja. Memperbolehkan rubah 6 ekor itu dengan satu cakaran. Mengatasi beberapa mayat hidup terakhir ini. Kemudian membiarkan rubah 6 ekor itu menunjukkan wujud aslinya. Rubah kecil yang awalnya imut, tiba-tiba berubah menjadi makhluk berbadan besar. Tidak kalah dengan singa raja bermata 4 yang membara keseluruhannya. Rubah putih raksasa yang menyala dengan api iblis. Gadis kecil menginjakkan ujung jari kakinya. Melompat ke punggung rubah 6 ekor. Mengendarainya menuju arah raja mayat jiwa kembar. Xiao Yao menunggu dan melihat bayangan gadis kecil yang menjauh. Pria parubaya itu menggelengkan kepala dengan putus asa. Biarkan gadis itu pergi. Sayap hitam. Pria parubaya itu menepuk-nepuk di sampingnya. Raja singa mata sihir 4 sayap. Raja singa mata sihir 4 sayap mengeluarkan dengusan rendah. Lalu dengan patuh merunduk. Membiarkan pria parubaya itu mengendarainya untuk berangkat. Aku melihat kedua bos ini berjalan jauh. Baru kemudian aku keluar dengan hati-hati. Mengumpulkan bahan perlengkapan yang berserakan di tanah. Kamu mendapatkan 252 inti zombie. Kamu mendapatkan 172 hati makhluk undead. Hasil yang melimpah. Ekspresiku menunjukkan kebahagiaan yang mendalam. Di pinggangku tergantung sebuah tas kecil. Tas itu adalah tas ruang. Harganya tidak mahal. Kapasitasnya sangat besar. Ini adalah pilihan utama banyak petualang miskin. Setelah menyimpan barang rampasan, aku ingin berbalik dan pergi. Namun, setelah ragu sejenak, aku menggaruk kepala. Aku masih menuju ke arah gadis kecil itu dan menuju arah pria parubaya. Celah kabut beracun. Ini adalah sumber nyata kabut beracun di lembah hantu. Selama bertahun-tahun, celah itu terus memuntahkan kabut beracun, membuat seluruh lembah hantu tertutup oleh kabut beracun yang pekat, menjadi sangat berbahaya bagi petualang biasa. Mereka sama sekali tidak berani menginjakkan kaki. Awalnya bisa membuatku terus-menerus kebal. Air suci yang melindungi dari kabut beracun selama 30 menit. Waktu akan sangat berkurang. Mungkin kurang dari 10 menit. Efek air suci akan sepenuhnya hilang akibat serangan kabut beracun. Meskipun tingkat adaptasi lembah hantu hanya level 10, 20. Tetapi efek pengurangan lingkungan di sini. Bahkan jika kamu adalah seorang pengendali makhluk level 1000, kamu tetap akan terpengaruh dengan jujur. Raja hantu lembah hantu. Begitu dia menemukan tidak bisa mengalahkan, dia akan melarikan diri ke area celah racun. Dengan keterampilan ini, membuat banyak petualang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Sudahlah, ayo lihat. Saya bisa mendapatkan hasil ini. Juga dianggap sebagai membalas budi kepada gadis kecil itu. Saya menghela nafas dan menghibur diri sendiri. Fakta membuktikan bahwa keputusan saya untuk berpetualang masuk ke area celah racun adalah keputusan yang tepat. Tepat, mengikuti arah mereka. Dalam waktu kurang dari 5 menit, saya melihat gadis kecil itu dan sosok lelaki parubaya. Xiao Zhu. Suara panik gadis kecil itu terdengar saat ini. Terlihat bahwa rubah berekor 6 itu tergeletak di tanah. Bernapas dengan kesulitan. Ekspresi sangat menyakitkan. Xiao Yao, apakah kamu masih punya air suci? Pria parubaya itu bertanya dengan suara rendah. Paman kedua. Sudah tidak ada. Saya hanya membawa 2 botol. Saya batuk. Gadis kecil itu sedang berbicara. Dia juga mulai batuk dengan ekspresi kesakitan. Jelas sekali efek air suci akan segera berakhir. Kabut tebal sudah membuat gadis kecil itu. Tubuhnya masuk ke dalam keadaan keracunan ringan. Sialan. Pria parubaya berbulu hitam itu menoleh. Dia menemukan bahwa Raja Singa Mata Iblis bersayap 4-nya juga mulai terengah-engah. Wajah pria parubaya itu pada saat itu menjadi sangat buruk. Dia tidak pernah membayangkan sebuah peta liar di sekitar kota Donghai yang kecil
Efek pengurangan lingkungan ternyata begitu mengerikan. Juga salah dia yang terlalu ceroboh. Untuk mengejar Raja Hantu yang sialan itu. Dia dan keponakannya sekarang terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Hahaha, tawa serak dan kejam. Dari dalam kabut tebal itu datang suara. Jelas ini adalah Raja Hantu yang mengarah pada mereka. Mengeluarkan suara ejekan yang penuh sindiran. Pria parubaya merasakan bahwa dirinya adalah air suci. Efeknya diperkirakan akan sepenuhnya hilang dalam waktu setengah menit. Maka dia menggigit giginya, mengangkat keponakannya dan berbalik untuk berlari. Rubah iblis berekor 6 dan Raja Singa bermata sihir dengan 4 sayap. Meskipun itu adalah peliharaan magis yang sangat berharga. Namun dibandingkan dengan kehidupan dirinya dan keponakannya, itu tidak ada artinya. Dia hanya bisa melepaskan peliharaan magis terlebih dahulu. Selamatkan hidupnya terlebih dahulu. Namun Raja Hantu tidak akan membiarkan mangsanya melarikan diri. Suara mengerikan lainnya terdengar. Semua mayat hidup yang tersisa pada saat ini menyerang pria parubaya ini. Menyingkir. Pria parubaya berteriak dengan marah. Mengeluarkan satu pukulan. Pukulan hitam menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, dia sudah mengalahkan yang menghalangi di depan. 11 mayat hidup dari rumah duka. Namun, yang bersembunyi di celah racun ini, tampaknya ada cukup banyak zombie mayat hidup di dalamnya. Dan kekuatan mereka lebih tinggi dibandingkan yang ada di luar. Satu persatu zombie mayat hidup tingkat 25 ke atas muncul. Mereka menyerang dengan nekat ke arah pria parubaya. Yang membuat pria parubaya semakin putus asa adalah jalan mundurnya. Langsung diblokir oleh zombie besar. Sebuah batu besar telah menghalangi. Pria parubaya itu hanya bisa mengangkat ujung jari kakinya. Memanfaatkan tubuhnya yang kuat. Dia melompat tinggi untuk melewati batu penghalang ini. Namun, dia masih naif. Atau bisa dibilang dia meremehkan kecerdasan Raja Hantu ini. Saat pria parubaya itu melayang sambil menggendong keponakannya. Di samping dua bukit kecil, sudah ada sekelompok penembak mayat hidup yang siaga. Mereka mengikuti perintah Raja Hantu. Tanpa ragu-ragu, langsung mengarah ke pria parubaya yang terjebak. Pria parubaya itu diserang dengan serangan panah yang banyak. Sial. Pria parubaya itu mengumpat dengan marah. Ikatan antara dia dan Raja Singa Mata Ajaib bersayap 4. Belum berevolusi hingga dapat memiliki kemampuan terbang dengan sayap hitam. Hanya bisa menyerah untuk melompati penghalang batu. Dan mendarat kembali. Namun durasi air suci sudah tidak cukup. Ini membuat ekspresi pria parubaya seketika berubah menjadi menyedihkan. Tidak menyangka bahwa dirinya, seorang pengendali makhluk tingkat 100. Suatu hari nanti, ternyata mengalami kegagalan di tempat yang tidak terduga. Terjebak di sini. Yang lebih membuatnya merasa putus asa adalah keponakannya kini dalam keadaan koma. Teracuni dengan parah dan dalam keadaan kritis. Hati pria parubaya itu hampir runtuh pada saat itu. Apakah ada yang bisa menyelamatkanku? Seorang pengendali makhluk tingkat 100 yang terhormat. Betapa dia sangat menginginkan pada saat ini untuk seseorang muncul untuk menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan keponakannya sendiri. Senior. Selanjutnya. Dan inilah saat yang krusial. Suara tiba-tiba terdengar di telinga. Ini adalah halusinasi sebelum mati. Pria parubaya itu memiliki tatapan kabur. Kabut tebal mulai membuatnya masuk dalam keadaan keracunan dan ilusi. Namun suara angin juga terdengar. Hampir berdasarkan pria parubaya itu sebagai insting bertarung seorang ahli tingkat 100. Secara naluri menangkap benda yang terbang. Dia menoleh dan melihat sebotol besar air suci yang tiba-tiba muncul di tangannya. Ketika melihat sebotol besar air suci yang dingin itu, sang pengendali makhluk yang kuat dengan level di atas 100. Air mata kebahagiaan hampir mengalir keluar. Selamat dari situasi putus asa. Pria parubaya itu tidak ragu sedikit pun. Langsung menyiram air suci ke keponakannya sendiri. Air suci segera menunjukkan efeknya. Mengeluarkan cahaya suci yang lembut. Mengusir racun yang telah terakumulasi. Gejala keracunan langsung berkurang. Gadis kecil yang sebelumnya pingsan juga kembali sadar. Paman kedua. Baiklah. Xiao Yao. Tidak perlu khawatir. Pertama, minum air suci ini. Pria parubaya menyiramkan sedikit air suci ke tubuhnya. Bisa bertahan. Segera beri air suci kepada gadis kecil. Setelah gadis kecil meminumnya, pria parubaya baru kemudian meminum sisa air suci. Dan pada saat ini, Raja Mayat Jiwa Kembar tidak akan hanya terdiam. Ia mengaum dengan marah. Menuju kedua makhluk yang tergeletak tidak sadarkan diri di tanah. Rubah setan bermata 6 yang tidak sadar. Raja Singa bermata sihir dengan 4 sayap menyerang. Wajah hantu wanita yang mengerikan mengeluarkan teriakan tajam. Pasangan mata merah menyala itu dipenuhi dengan ketamakan dan hasrat. Itu ingin mengendalikan separuh dirinya yang lain. Sebagai tubuh zombie. Dua peliharaan dengan tingkat darah ini. Makan peliharaan magis yang sangat tinggi. Sialan. Pria parubaya melihat situasi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Melihat Raja Mayat Jiwa Kembar itu. 3 mulut besar yang penuh taring itu akan menggigit leher kedua peliharaan. Suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar. Kemudian pria parubaya dan gadis kecil melihat sebuah pisau tajam dengan kecepatan luar biasa menusuk ke salah satu mulut Raja Mayat Jiwa Kembar. Raja Mayat Jiwa Kembar itu teriak kesakitan.
Dan wajah hantu wanita yang mengapung di samping juga. Secara tiba-tiba mengalihkan tatapan brutalnya ke samping. Di sana, sosok seorang pemuda yang tinggi berdiri. Wajahnya yang tampan tidak menunjukkan rasa panik. Dalam tatapannya, terlihat ketenangan dan kepastian. Selain aku, siapa lagi? Anak muda itu tampak tidak takut. Kembali dari tas petualangnya. Sebuah bom sihir. Dilemparkan. Bom sihir ini dilemparkan dengan tepat. Masuk ke dalam mulut besar Raja Mayat Jiwa Kembar itu. Bom sihir meledak. Sekarang Raja Mayat Jiwa Kembar itu hancur. Daging di mulutnya pun pecah. Sekarang Raja Mayat Jiwa Kembar itu tidak bisa menahan dirinya. Ada niat membunuh yang dingin terhadap anak manusia ini. Hanya seorang manusia kelas 9. Berani tidak menghormati Raja Hantu level 30 ini. Mencari kematian. Memikirkan hal ini. Raja Mayat Jiwa Kembar itu menghentakkan kakinya ke tanah. Seluruh sosok tingginya menyeret. Wajah roh wanita itu menghampiriku dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Saya menatap tajam. Sama sekali tidak berani meremehkan, langsung berbalik dan berlari. Paman itu masih terpaku. Ngapain? Segera pergi untuk menyelamatkan dua peliharaanmu. Ayo selamatkan mereka. Saat saya berlari, saya melihat dengan sudut mata bahwa pria parubaya dan gadis kecil itu terlihat bingung menatap ke arah saya. Seketika saya merasa marah. Pria parubaya dan gadis kecil itu terbangun oleh suara teriakan saya. Xiao Yao, kamu bawa air suci ini untuk menyelamatkan Hei Yu dan Xiao Zhen. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Detik berikutnya, pria parubaya itu, dengan kecepatan yang sangat menakutkan, berlari menuju Raja Hantu itu. Jarak 100 meter dapat ditempuh dalam 3 detik. Yang sedang berusaha membunuh saya dengan penuh semangat adalah Raja Setan itu. Merasakan bahaya yang muncul di belakang saya. Baru saja mengalihkan pandangan ke belakang. Sebuah tinju yang menyimpan kekuatan menakutkan. Langsung menghantam wajah saya. Raja Hantu level 30 ini pun begitu saja. Pria parubaya itu dihantam hingga kepalanya hancur. Wajah hantu wanita itu mengeluarkan teriakan tajam. Berusaha untuk menyerang dengan gelombang suara jiwa. Mengincar pria parubaya ini. Namun, pria parubaya itu tetap tak tergoyahkan. Ia memiliki ketahanan mental yang sangat tinggi sehingga bahkan jika 10 hantu wanita melancarkan serangan jiwa, dia tidak akan menderita sedikit pun kerusakan. Dia kembali mengangkat tinjunya. Energi sihir berkumpul di tinjunya. Sekali pukul, hantu wanita itu sepenuhnya lenyap. Raja Mayat Jiwa Kembar, bos wilayah, telah berhasil dibunuh. Pembunuh, Chu Shanhe. Inilah kekuatan pengendali makhluk tingkat 100 yang normal. Raja Hantu level 30 akan langsung hancur jika bertemu langsung. Saya yang melarikan diri dengan panik melihat Raja Hantu berhasil diatasi. Saya pun perlahan menghela napas. Lalu saya menyadari pria parubaya itu sudah menatap saya dengan tatapan penuh rasa syukur. Di sisi lain, gadis kecil itu sudah memberikan air suci kepada rubah 6 ekor. Dan memberi makan sang singa raja mata 4 ekor dengan air suci. Keadaan mereka juga telah pulih. Sang singa raja mata 4 ekor mendekati pria parubaya. Mengeluarkan geraman rendah yang penuh rasa bersalah dan tuduhan. Pria parubaya tidak memperhatikan peliharaannya. Pandangannya terus tertuju pada pemuda di depannya. Baru tingkat 9. Jauh lebih rendah dari level keponakannya. Bahkan belum beralih menjadi pengendali makhluk. Peralatan yang dipakainya sangat lusuh. Tapi di tubuh pemuda ini. Namun, ada sesuatu yang membuat pria parubaya itu tidak bisa tidak mengagumi kualitas luar biasanya. Adik kecil, botol air suci yang tadi itu kamu yang lemparkan, kan? Pria ini bernama Chu Shanhe dan bersikap selalu serius dan dingin terhadap orang asing. Jarang sekali melunakkan suaranya menjadi sangat lembut. Iya, saya mengangguk setuju. Jika begitu, engkau bagi saya benar-benar memiliki budi baik yang menyelamatkan nyawa. Tidak, seharusnya dikatakan bagi seluruh keluarga Chu. Semua memiliki budi besar. Chu Shanhe tampak serius. Dengan suara berat ia berkata, kata-kata senior terlalu berlebihan. Melihat ketidakadilan di jalan, hanya membela dengan menghunus pedang. Kebetulan juga bisa dilakukan dengan mudah. Tidak perlu diingat. Lagi pula, saya juga berhutang budi kepada kalian berdua. Budi karena membunuh zombie dan roh jahat. Tadi bisa mendapatkan banyak barang bagus. Saya melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum. Chu Shanhe bergumam tentang membela ketidakadilan di jalan. Melihat tatapan jelas dari pemuda di depannya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan pihak lain semuanya konsisten. Pemuda ini benar-benar tidak menganggap budi baik mereka sebagai sesuatu yang penting. Adik kecil ini namanya siapa? Chu Shanhe tidak melanjutkan pembicaraan tentang budi. Langsung beralih topik. Ling Chen. Saya menjawab dengan sangat langsung. Ling Chen, adik kecil, kabut racun di sini terlalu berat. Ayo pergi dari sini dulu. Kita bicarakan sambil berjalan. Sambil berbicara, Chu Shanhe menepuk bahuku. Dia berjalan di sampingku. Gadis kecil yang memeluk rubah putih berjalan di samping. Melihat pemandangan ini, dalam mata besar yang seolah-olah seperti permata, penuh dengan warna keheranan. Gadis kecil bernama Chu Yao ini mengendarai Raja Singa berkepak 4, memeluk rubah 6 ekor di pelukannya. Mengikuti di belakang Chu Shanhe dan aku. Mata besar itu menatap punggungku.
sudah penuh dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ngomong-ngomong, kakak kecil Ling, tingkat bakatmu yang terbangun berapa? Tingkat F. Tingkat F itu agak rendah. Chu Shanhe tidak menyangka bahwa pemuda ini, bakat pengendalian makhluk yang terbangun ternyata begitu rendah. Di dunia pengendalian makhluk ini, kehidupan seorang pengendali makhluk tidak terbatas. Kesempatan untuk membangkitkan bakat sekali akan terbangkit sekali pada level 5. Kebangkitan terjadi pada level 50. Kebangkitan terjadi sekali pada level 100. Selanjutnya, setiap kali mencapai tahap level besar yang baru, selalu mendapatkan kelayakan untuk membangkitkan bakat. Senior, tidak perlu mengatakan dengan begitu halus. Tidak hanya sedikit. Apakah itu yang terendah? Saya sebenarnya tidak memperhatikan. Lalu, apa rencanamu untuk masa depan? Pertama, ikut ujian pengendalian makhluk. Setelah itu baru membuat keputusan. Kamu mendapatkan jenis makhluk dalam ritual visualisasi. Bicara tentang ini, bukan hanya Chu Shanhe. Chu Yao yang selalu tenang dan patuh mengikuti di belakang. Dia membelalak matanya. Ekspresinya sangat terkejut. Bisa dibilang sudah didapatkan dengan susah payah, kan? Saya menjawab dengan tersenyum. Sebuah telur hidup. Itu bisa dibilang sebagai jenis makhluk, kan? Meskipun sampai sekarang saya masih tidak tahu jenis makhluk apa di dalam ini. Telur ini sebenarnya tingkat apa dari peliharaan magis? Sambil mengobrol santai dengan Chu Shanhe. Sambil kembali ke kota Donghai. Tidak sampai 1 jam. Kemudian kembali ke kota Donghai. Alasannya sangat sederhana. Dengan adanya Chu Shanhe, seorang pengendali makhluk tingkat 100. Hanya dengan sedikit tekanan yang dipancarkan, sudah cukup untuk membuat monster-monster tingkat rendah di sepanjang jalan mundur jauh. Setelah mengikuti ujian pengendali makhluk, jika hasilnya tidak memuaskan, kamu bisa datang ke Hotel Tianyu untuk mencariku. Chu Shanhe menasihati. Dengan posisi, kekayaan, dan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Chu di ibu kota. Bahkan jika itu adalah orang biasa yang telah terbangun. Dengan bakat pengendali makhluk tingkat F, mereka dapat mengembangkan orang itu hingga tingkat 50 dengan paksa. Sehingga ia bisa memiliki kesempatan untuk terbangun sekali lagi. Kesempatan untuk melihat panduan pengendali makhluk. Jika mendapatkan hasil yang memuaskan, apakah itu berarti tidak perlu mencariku lagi? Saya bertanya sambil tersenyum. Chu Shanhe terdiam sejenak sebelum menjawab. Meskipun kata-katanya menyakitkan, saya tetap harus mengatakan sesuatu. Adik kecil, kondisi kamu saat ini, untuk mendapatkan hasil baik di ujian pengendali makhluk, bisa dibilang hampir tidak ada harapan. Di sampingnya, Chu Yao juga seperti anak ayam yang mengais-ngais. Mengangguk kecil. Sangat setuju dengan pendapat pamannya. Kakak besar Ling Chen ini sepertinya lebih baik tidak mengikuti ujian tinggi. Nanti ikut pamannya kembali ke rumah Chu. Bagaimana tahu hasilnya jika tidak mencoba? Keduanya. Saya permisi dulu. Pandangan saya tentang kedua orang ini tidak merasa marah sedikit pun. Karena wajar bagi mereka memiliki pemikiran seperti itu. Seorang yang terbangun bakat pengendalian makhluk tingkat F, yang berusaha untuk mendapatkan nilai baik di ujian pengendalian makhluk. Jujur saja, bahkan saya sendiri sangat meragukan apakah bisa melakukannya. Namun kita harus melangkah dan melihat lebih jauh. Yang mendesak saat ini adalah mematangkan telur hidup itu sebelum berbicara lebih lanjut. Dengan Chu Shanhe dan Chu Yao, dua orang dari latar belakang yang berbeda. Orang-orang terpandang. Saya kembali ke perkumpulan petualang. Berencana untuk menjual semua hasil malam tadi untuk mendapatkan uang. Kemudian membeli larutan nutrisi untuk menetaskan telur hidup. Hanya saja aku baru saja memasuki serikat petualangan. Saya sudah melihat para petualang. Semua menatap saya dengan tatapan aneh. Bukan hanya para petualang. Bahkan kakak Hua-Hua di meja depan juga melihat saya dengan aneh. Dengan tatapan yang aneh saat saya kembali. Kakak Hua-Hua, apakah ada sesuatu di wajah saya? Kenapa semua orang melihat saya dengan tatapan yang aneh? Saya mendekati meja depan dan bertanya dengan senyuman. Adik Ling Chen, selanjutnya, saya akan memberitahumu sesuatu. Tapi jangan terlalu bersemangat. Kakak Hua-Hua berkata sambil tersenyum. Gadis bangsawan bernama Shen Ling Shuang itu memintaku untuk menyerahkan ini kepadamu. Dia bilang ini adalah untukmu. Sambil berkata, dia meletakkan sebuah koin emas yang dipenuhi energi spiritual. Ditempatkan di telapak tanganku. Ketika koin yang sangat berharga ini, koin emas penjinakan binatang telah dikeluarkan. Seluruh petualang di aula serikat petualangan menatap tajam ke arah saya. Terkejut, iri, penasaran, dan serakah semuanya ada. Mustahil. Meskipun ini hanya sebuah koin peliharaan magis. Namun, nilai yang diwakili adalah 1 juta koin naga. Melihat koin yang berkilau dengan cahaya emas lembut di tanganku. Koin peliharaan magis yang dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah. Aku langsung mengembalikannya ke tangan kakak Hua. Kakak Hua, tolong kembalikan benda ini kepada Shen Ling Shuang. Namun, kakak Hua hanya menggelengkan kepala. Dia mengembalikan koin peliharaan magis ke tanganku dan berkata, Nona itu sudah berkata, jika kamu tidak menerima, maka kamu harus mengembalikan kain ini secara langsung kepadanya. Baiklah, dalam beberapa hari saat ujian peliharaan magis, aku akan mencari kesempatan untuk mengembalikannya.
Meskipun aku tidak tahu mengapa Shen Lingshuang tiba-tiba memberi koin peliharaan magis ini padaku. Tapi aku sama sekali tidak ingin berhutang budi padanya. Menggunakan koin peliharaan magis itu untuk biaya sekolah secara gratis. Diberikan kepada siswa, cincin ruang di dalamnya. Kemudian saya baru saja melepas tas ruang di pinggang saya. Bang! Ketika tas ruang ini dilempar ke tanah, suara berat itu langsung menarik perhatian para petualang di sekitar. Namun ketika saya menuangkan semua hasil dari tas ruang, dengan suara gemuruh semua ditumpahkan keluar. Ruang pertemuan guil petualangan yang awalnya ramai, seketika menjadi hening. Para petualang satu persatu dengan wajah terkejut dan sulit untuk dipercaya. Melihat tumpukan di depan meja seperti gunung. Banyak peralatan, material, dan buku keterampilan. Jangan katakan petualang. Bahkan beberapa staf di guil petualangan juga melotot terkejut. Melihat semua ini dengan kejutan. Adik laki-laki Ling Chen, apakah kamu telah mengumpulkan setiap sudut di lembah hantu? Kakak Ruhua bertanya perlahan. Hampir begitu. Aku malas menceritakan pengalaman semalam. Perlengkapan yang ada di dalam kantong ruang. Bahan, buku keterampilan, dan barang-barang lainnya. Semuanya adalah barang yang ditinggalkan oleh Chu Shanhe dan Chu Yao setelah menghabisi semua hantu. Ini adalah keuntungan yang kuperoleh secara tidak sengaja. Perhitungan selesai. Silakan tunggu sebentar, Master Ling kecil. Total nilai semua barang yang ingin kau jual adalah 656.500 koin naga. Semuanya dihitung berdasarkan harga tertinggi di kota Donghai. Ahli penilaian dari guil petualangan. Setelah menghitung selama 1 jam, dia tersenyum dan berkata, 10 menit kemudian, hasilnya akan ditransfer ke kartu bankmu. Mohon tunggu sebentar, Master Ling. Aku mengangguk sambil tersenyum. Saat itu, aku benar-benar merasa bahagia. Hasil dari eksplorasi kali ini adalah yang paling berharga dalam 3 tahun terakhir ini. Selanjutnya, aku harus cepat-cepat membeli cairan nutrisi, agar bisa segera menginkubasi peliharaan magis, agar bisa mengikuti ujian pengendalian makhluk. Setelah mengambil hasilnya, saya langsung pergi ke yang paling ramai dan hiruk-pikuk di pasar. Saya baru sampai di pasar dan langsung menuju jalan di dalam. Bos, bagaimana harga ramuan nutrisi ini? Ramuan tingkat rendah dijual 3.000 koin naga per pon. Ramuan tingkat menengah harganya 10.000 koin naga per kilogram. Ramuan bermutu tinggi harganya 30.000 koin naga per kilogram. Cairan obat kelas atas harganya 100.000 koin naga per kilogram. Menginkubasi satu peliharaan magis. Kira-kira butuh berapa pon ramuan? Itu tergantung pada peliharaan yang ada di dalam telur peliharaan magismu. Sebenarnya peliharaan tingkat berapa itu? Pemilik toko suplemen nutrisi yang gemuk. Sambil mengelus jenggotnya, ia berkata dengan santai. Jenis binatang liar di atas bintang 5. Membutuhkan 10 pon ramuan tingkat rendah. Jenis makhluk roh memerlukan 10 pon ramuan tingkat tinggi sebagai permulaan. Jenis makhluk roh membutuhkan 10 pon ramuan khusus. Jenis makhluk sumber membutuhkan. Setelah mendengarkan penjelasan bos, saya menghitung. Saya berkata, kalau begitu, berikan saya 10 pon ramuan tingkat tinggi, ya. Wah, nak, melihat penampilanmu. Kamu juga bukan anak orang kaya mana. Kamu bahkan berhasil mendapatkan telur peliharaan jenis makhluk roh. Beruntung sekali, ya. Bos gemuk itu mengangguk heran. Menghadapi nada iri dari bos. Saya hanya tersenyum putus asa. Sebenarnya saya juga tidak tahu tentang yang saya miliki. Telur hidup itu sebenarnya peliharaan magis tingkat apa. Setelah itu, saya juga membeli beberapa makanan enak di jalan. Baru saja sampai di pintu kompleks. Lalu saya melihat adik perempuan saya. Sosok ramping dan halus berdiri di sana. Kak, kamu sudah kembali. Ling Yusi melihat kakaknya pulang dengan selamat. Wajahnya yang putih bersih dan cantik, memancarkan senyuman cerah. Kekhawatiran di matanya akhirnya lenyap sepenuhnya. Sudah kembali. Saya melangkah maju, mengelus kepala kecil adik perempuanku. Wajah saya penuh dengan senyuman lembut. Segera saya memberikan camilan yang saya pegang kepada dia. Kali ini keluar, hasilnya banyak. Saya membeli beberapa camilan dan bahan makanan yang kamu suka. Hari ini kita bisa makan dengan baik. Sungguh, kakak, kamu lagi-lagi boros. Ling Yusi menatapku dengan marah. Namun, wajah kecilnya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Dia tahu kakaknya berusaha untuk menghasilkan cukup uang untuk biaya hidup keluarganya dan biaya sekolahnya sendiri. Setelah sekolah, dia akan pergi menjelajah ke alam sendirian. Jadi dia selalu menunggu dengan tenang di pintu masuk kompleks. Asal bisa melihat kakaknya kembali dengan selamat. Dia akan merasa sangat bahagia dan puas. Kakak, kamu mandi dan istirahatlah yang baik. Siang nanti aku sudah menyiapkan makanan dan akan memanggilmu untuk bangun. Ling Yusi berkata dengan suara lembut. Dalam sepasang mata ungu yang seperti permata. Penuh dengan rasa perhatian untukku. Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah kembali ke kamarku, aku segera mengambil telur peliharaan itu dari cincin ruang. Yang mengejutkanku adalah, begitu telur peliharaan ini dikeluarkan, langsung terdengar suara mendengus marah dari dalam cangkangnya. Saya tidak melupakan bakat pengendalian makhluk tingkat F yang saya bangkitkan. Komunikasi batin berperan penting. Makhluk kecil di dalam cangkang telur itu menyatakan,
Kau ini brengsek. Cepat saja membuatku mati tercekik. Kesadaran saya berada dalam visualisasi alam semesta. Makhluk kecil ini bahkan menyebut dirinya naga. Saya tertegun sejenak. Lalu, hati saya bergetar hebat. Saya tidak melupakan telur hidup ini. Bukan dari visualisasi saya dalam buku panduan makhluk, tetapi karena keadaan yang putus asa. Langsung memvisualisasikan kehidupan saya di bumi pada kehidupan sebelumnya. Kumpulan makhluk ilahi Tiongkok dari Shanhai Jing. Kesadaran saya berada dalam visualisasi alam semesta. Dihapus oleh kehendak yang agung. Telah dihidupkan kembali entah berapa kali. Akhirnya mendapatkan telur hidup yang begitu unik ini. Sejujurnya, saat itu saya merasa bisa selamat dari ritual visualisasi. Sungguh adalah keajaiban dunia. Saya benar-benar yakin. Kesadaran saya selama ritual visualisasi sudah mati berkali-kali. Itu adalah kehendak besar yang berasal dari Shanhai Jing. Terus-menerus menghidupkan diri sendiri. Akhirnya berhasil dalam ritual visualisasi dan mendapatkan telur peliharaan magis ini di depan mata. Saya memiliki firasat yang kuat. Peliharaan magis di dalam telur ini pasti bukan makhluk yang terdaftar dalam buku panduan pengendalian makhluk, melainkan berasal dari bumi di kehidupan sebelumnya. Makhluk suci dalam mitologi Tiongkok. Selain itu, makhluk kecil ini menyebut dirinya sebagai naga. Jadi, seharusnya bukan naga barat yang ada di buku panduan pengendalian makhluk, melainkan naga timur dari mitologi Tiongkok. Yang saya visualisasikan saat itu adalah naga lilin yang legendaris. Apakah makhluk kecil ini adalah naga lilin? Begitu memikirkan hal ini. Meskipun saya adalah orang yang sangat tenang, tidak bisa menahan diri dari pemikiran saya. Sampai membuat saya terkejut dan menarik napas dingin. Saya menarik napas dalam-dalam. Menenangkan emosi yang bergolak di dalam hati sendiri. Mengeluarkan wadah peliharaan magis yang diberikan oleh bos gendut itu. Wadah peliharaan magis. Memasukkan telur yang berbunyi nyaring ini ke dalamnya. Lalu menuangkan 2 pon larutan obat berkualitas tinggi ke dalamnya. Ketika saya sedang menutup botol larutan obat itu kembali, ingin mengamati efek larutan nutrisi itu terlebih dahulu. Namun, begitu saya berbalik, kenapa malah berubah jadi air bening? Saya terkejut melihat larutan nutrisi yang awalnya berwarna hijau emerald. Tiba-tiba semuanya berubah menjadi air yang sangat jernih. Lalu melihat telur peliharaan magis itu, yang awalnya memiliki cangkang berwarna putih, saat ini tiba-tiba berubah menjadi merah muda pucat. Jelas sekali bahwa telur peliharaan magis ini dengan cepat menyerap semua nutrisi dari 2 pon larutan obat berkualitas tinggi. Apakah situasi ini normal? Saya menggaruk kepala saya sendiri. Tidak pernah mengerami telur peliharaan magis. Tidak tahu apa artinya ketika nutrisi dari 2 pon larutan obat berkualitas tinggi langsung ditelan. Namun, pada saat ini, telur peliharaan ini mulai bergetar lagi dan mengeluarkan suara yang penuh semangat. Saya lagi-lagi memahami maksud dari makhluk ini karena bakat pengendalian makhluk. Mengerti apa yang ingin disampaikan oleh makhluk kecil ini. Tambahkan sedikit lagi. Saya sangat menyukai ini. Melihat bahwa telur hidup ini dapat secara instan menyerap nutrisi dari seluruh 3 kilogram obat tingkat tinggi. Selain terkejut, saya hanya merasa senang. Namun, segera saya tidak bisa tersenyum lagi. Karena setelah saya menuangkan sisa 7 kilogram obat tingkat tinggi ke dalamnya, telur peliharaan ini masih belum berhasil menetas. Di dalam wadah penetasan, telur peliharaan ini menyerap seluruh 10 kilogram obat tingkat tinggi. Warna merah telur ini menjadi sedikit lebih dalam, dan tampaknya juga lebih berenergi. Sambil mengeluarkan suara menggemaskan, terus mendesak saya untuk segera menuangkan lagi cairan obat bergizi yang lezat masuk. Saya tidak menyangka bahwa peliharaan magis ini, perut telur ini ternyata begitu besar. Sepertinya tingkatnya melebihi makhluk misterius. Nak kecil, kamu tinggal di sini saja dengan baik. Saya segera pergi membelikanmu cairan obat. Saya memberi peringatan dan berbalik pergi. Saya berkata kepada adik saya, Xiao 11, bahwa ada urusan yang harus dikerjakan. Kemudian saya naik taksi menuju pasar perdagangan. Bos, berikan saya 10 pon lagi yang berkualitas tinggi. Berikan saya 10 pon cairan obat khusus. Setelah tiba di toko cairan obat terkenal itu, begitu masuk, saya langsung mengucapkan. Itu membuat bos yang gemuk itu, tubuhnya bergetar perlahan. 10 pon cairan obat khusus. Nak, apakah kamu yakin? Bos itu mengusap jenggotnya. Dia bertanya dengan ragu. Belum lagi 10 pon cairan obat khusus bernilai 1 juta koin naga. Hanya mengatakan bahwa benda ini setidaknya digunakan untuk menetaskan makhluk roh. Apa mungkin anak ini memiliki telur peliharaan makhluk roh tingkat? Tidak mungkin. Pasti. Tolong cepat sedikit. Aku sedang terburu-buru. Saya berkata dengan suara rendah dan menuju ke pemilik. Melemparkan 1 koin perak pengendalian makhluk. Oke. Sepertinya kau memang beruntung sekali. Entah dari mana kau mendapatkan 1 telur peliharaan magis tingkat roh. Saya akan segera menimbang 10 jin cairan obat khusus untukmu. Pemilik melihat uang. Dalam berbisnis, dia juga tidak berlama-lama. Cepat-cepat menimbang 10 jin cairan obat khusus untukku. Saya membawa cairan obat ini dan buru-buru pulang. Langsung menuangkan 10 jin cairan obat khusus ini ke dalam wadah inkubasi besar itu.
Telur peliharaan magis itu merasakan pada saat ini kekayaan nutrisi yang terkandung dalam cairan obat ini, juga mengeluarkan suara gemuruh yang senang. Detik berikutnya, di bawah tatapanku yang tertegun, 10 cairan obat khusus yang cukup untuk menginkubasi makhluk roh. Dalam sekejap, itu kembali menjadi air jernih. Terlihat telur peliharaan magis itu. Cangkang telur semakin merah menyala. Di atas cangkang telur muncul pola magis merah yang sangat unik dan menarik. Namun, makhluk kecil ini tetap menyatakan, "Aku, naga, masih ingin ini." Oke, tunggu saja. Aku menggertakkan gigi dan berbalik keluar lagi. Awalnya aku mengira aku mendapatkan satu telur peliharaan magis yang dapat menghemat uang untuk membeli peliharaan magis. Namun kini, jika dihitung, telah menghabiskan 1 juta koin naga. Dan hasilnya belum menetas. Tentu saja, aku tidak hanya tidak menyesali tindakan ini, malah aku merasa sangat senang. Ini menunjukkan bahwa makhluk kecil di dalam telur peliharaan magis pasti memiliki tingkat yang tidak lebih rendah dari makhluk roh. Bos, tambahkan 10 pon, tidak tepat. Berikan aku 20 pon cairan obat tingkat tinggi. Ketika suaraku terdengar lagi, pemilik obat terkejut. Apa yang kau inkubasi? Nak, telur peliharaan magis tingkat apa? 10 pon cairan obat tingkat tinggi ditambah 10 pon. Cairan obat tingkat tinggi masih belum cukup. Tidak ada komentar. Saya hanya ingin bertanya, apakah kamu menjualnya? Saya hanya tersenyum tipis. Tentu saja tidak mungkin saya menceritakan keadaan saya yang sebenarnya. Menjual. Tidak mencari uang ketika bisa adalah bodoh. Saya akan menimbang 20 kilogram untukmu sekarang. Saya menyerahkan 2 koin perak pengendalian makhluk. Sekali lagi, saya kembali ke rumah dengan cairan obat. Tanpa ragu, saya langsung menuangkannya. Nutrisi luar biasa dari cairan obat tingkat tinggi. Dalam sekejap, mengelilingi telur peliharaan magis. Dan pada saat itu, telur peliharaan magis masih mengeluarkan kekuatan menakutkan untuk menelan. Dengan gila menyerap nutrisi yang kaya ini. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 20 kilogram cairan obat tingkat tinggi kembali menjadi air bersih. Baiklah, tidak perlu. Saya akan melakukannya sesuai yang kamu katakan. Saya akan membelikannya untukmu lagi sekarang. Saya langsung berbalik dan keluar lagi. Di dalam wadah pelatihan peliharaan magis yang khusus. Telur peliharaan magis ini melompat dengan gembira di sana. Jelas dia sangat senang. Datang lagi. Sudah terlihat dari ekspresi pemilik obatmu, nak, bisa digambarkan dengan ketidakpercayaan dan kekagetan. Pemilik, jangan banyak bicara. Berikan saya 70 jin obat kelas tinggi lagi. Aku menggertakkan gigi dan berkata, ini adalah semua tabungan saya saat ini. Beli 10 jin obat kelas tinggi. Ditambah 100 jin obat kelas tinggi. Total nilainya adalah 10,3 juta koin naga. Jika 70 jin obat kelas tinggi ini masih tidak bisa menjadikan anak kecil itu menetas, maka saya harus mencari cara untuk mengumpulkan uang. Stok obat kelas tinggi saya di sini sudah dihabiskan olehmu seorang. Pemilik mengumpat, tapi tetap mengemas 70 jin. Obat untuk saya. Melihat betapa banyak uang yang kau habiskan di sini. Untuk sebanyak ini, saya memutuskan untuk memberikannya secara gratis. Ambil cincin ruang ini. Saya kembali ke rumah. Menuangkan 70 jin obat kelas tinggi semuanya ke dalam wadah pelatihan peliharaan magis. Telur peliharaan magis sekali lagi meledak menjadi menghasilkan kekuatan menakjubkan untuk menelan. Seolah-olah menelan 70 jin. Nutrisi dari cairan obat tingkat tinggi. Cairan obat berubah menjadi bening dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Kedua tinju saya juga mengepal. Aduh, cepatlah menetas, nak. Aku, pemilikmu, sekarang sudah menghabiskan harta benda. Mungkin doa dalam hatiku mulai berfungsi. Dalam telur peliharaan magis ini terdapat 70 pon tingkat khusus. Saat semua nutrisi dari cairan obat sudah terserap, suara retakan halus terdengar. Seluruh telur peliharaan magis mekar pada saat itu, mengeluarkan cahaya merah menyala yang sangat cerah. Ketika cahaya merah sepenuhnya memudar, aku menoleh ke arah wadah peliharaan magis. Di sana ada seekor ular kecil berbulu merah cerah yang lucu dan manja, dengan sepasang mata vertikal yang seperti batu permata emas, memiringkan kepala kecilnya dan saling menatap dengan tenang. Ternyata itu adalah seekor ular kecil. Ekspresi saya juga sangat terkejut. Saya pernah membayangkan telur peliharaan magis ini, bentuk peliharaan magis yang akan menetas. Bagaimanapun juga, itu sudah menelan 100 pon larutan obat tingkat tinggi, 10 pon larutan obat premium untuk menetas peliharaan magis. Seharusnya tampilannya sangat mengesankan, dan itu memancarkan aura yang ganas. Seharusnya itu adalah peliharaan tingkat tinggi. Namun kini malah menetas seekor ular merah kecil yang lucu dan menggemaskan. Saya berjalan ke sana, dan ular merah kecil ini meregangkan tubuhnya. Menghadapi saya yang mendekat, ia sama sekali tidak memiliki kewaspadaan sama sekali. Malah sangat akrab dengan menyentuhkan kepala kecilnya. Dengan lembut menggesekkan ke telapak tangan saya. Saat itu saya mulai mengamati dengan seksama. Makhluk kecil ini yang telah menelan larutan bernilai jutaan. Si kecil dengan solusi nutrisi koin naga. Tubuhnya sangat kecil. Saat melingkar, ukurannya tidak lebih besar dari telapak tanganku. Seluruh sisiknya berwarna merah tua.
Warnanya dan bentuknya sangat indah. Sepasang mata vertikal berwarna emas sedikit menyipit. Dan dadanya. Terdapat pola runes yang mirip bunga teratai. Melihat pola ini, hatiku langsung bergetar. Ini jelas adalah yang ia lihat dalam ritual visualisasi. Runes yang telah ia lihat berkali-kali. Aku sangat jelas ingat. Dalam memvisualisasikan kehidupan masa lalu di bumi Tiongkok. Saat mitologi dalam Shanhai Jing, aku memilih Julong sebagai objek visualisasi. Dalam alam semesta visualisasi yang tak terhingga, aku tidak pernah berhasil sekalipun melihat seluruh penampilan Julong. Namun aku benar-benar melihat ukuran tubuhnya. Jauh lebih besar dari bintang-bintang di alam semesta. Pola simbol ilahi di depan tubuh lilin yang berlipat ganda. Pola rune yang aku lihat saat itu. Dengan ular merah kecil yang ada di depan mata ini. Pola ilahi berwarna emas yang terukir di dadanya. Sungguh-sungguh sama. Apakah makhluk kecil ini benar-benar adalah naga lilin yang legendaris? Namun entah benar atau tidak, aku harus berikatan dengannya. Jadi aku langsung menggunakan teknik pengendalian makhluk pada si kecil ini. Teknik pengendalian makhluk F, selesaikan ritual visualisasi. Ketika mendapatkan jenis makhluk, sebuah keterampilan yang dapat diperoleh. Tingkat ditentukan berdasarkan bakat pengendalian makhluk yang kamu bangkitkan. Namun yang mengejutkanku adalah, selamat, penjinakan berhasil. Kontrak kedua belah pihak telah tercapai. Sambil mendengar suara petunjuk ini di benakku, sesuatu tiba-tiba muncul di tubuhku. Pola cahaya misterius berwarna merah terang. Kemudian cahaya yang sangat misterius ini menyebar dari ujung jariku. Sementara itu, tubuh kecil ular merah di depan ini juga memancarkan pola cahaya merah yang sama. Jari telunjukku dengan lembut menyentuh kepalanya yang kecil. Si kecil tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Sebaliknya, ia justru menyipitkan kedua matanya. Pada saat pola cahaya saling berpadu, saya merasakan dengan sangat jelas. Suatu gagasan di dalam pikiranku terhubung dengan yang ada di depanku. Hanya ular kecil merah ini menciptakan suatu hubungan yang misterius. Pada saat ini, saya bahkan bisa merasakan emosi kegembiraan dalam pikiran ular kecil merah. Ikatan telah terjalin. Kamu telah mendapatkan sahabat baru. Ketika saya memfokuskan pikiran saya, panel informasi rinci tentang ular kecil merah ini segera muncul di depan mata saya. Peliharaan magis, Zhurong. Tingkat, tahap anak-anak 1. Nama, belum ada. Jenis kelamin, betina. Tingkat garis keturunan, jenis makhluk ilusi yang dapat berevolusi. Bakat, pengendali waktu SSS. Keterampilan, aliran depan S statis. S mundur S. Wah, sungguh luar biasa. Ini benar-benar Zhurong. Saya sangat terkejut. Bahkan bagi diri saya yang sangat tenang. Ketika melihat si kecil ini. Setelah melihat atribut panel tersebut, mereka tidak bisa menahan diri dan mulai merasa bersemangat. Melihat kemampuan dan bakat dari makhluk kecil ini. Pengendali waktu SSS. Sebagai penguasa waktu. Memiliki kekuasaan ilahi untuk mengendalikan waktu dengan bebas. Aliran depan S dapat mempercepat aliran waktu diri sendiri. Atau mempercepat aliran waktu target. Henti S dapat membuat diri sendiri. Atau menghentikan waktu target. Mengulang kembali S dapat membuat diri sendiri. Atau mengulang kembali waktu target. Bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa. Setelah saya melihatnya, saya tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Meskipun deskripsi bakat dan kemampuan ini tampak biasa-biasa saja. Namun jika diterapkan dalam pertempuran nyata, bisa dikatakan hampir tidak tertandingi. Saya tidak berani membayangkan betapa mengerikannya jika makhluk kecil ini tumbuh di masa depan. Betapa menakutkannya itu. Saya melihatnya dengan penuh kasih sayang menggesekkan kepala kecilnya. Pada telapak tangan saya, si naga lilin kecil bergumam sendiri. Lalu, nama apa yang harus saya berikan untuk makhluk kecil ini? Nama macam apa itu? Seorang pengendali makhluk memberi nama pada peliharaan magis. Itu juga merupakan hal yang sangat penting. Setelah penamaan resmi, akan meningkatkan ikatan dekat antara pemilik dan peliharaan magis. Awalnya ingin memberi nama langsung Jiwin, tapi makhluk kecil ini adalah betina. Dan juga sangat imut dan manja. Apakah sebaiknya memberi nama yang lebih terkesan feminin? Nama Jiwin membuatku teringat dengan kata, Yu. Sebaiknya kamu dipanggil Juyu saja. Biasanya saya memanggilmu Xiao Yu. Bagaimana? Aku berkata sambil tersenyum. Makhluk kecil itu mendengar kata-kata tersebut. Ia merespons dengan suara gembira. Meskipun sekarang kecerdasannya dibandingkan dengan anak-anak manusia masih lebih tinggi. Tapi baru saja menetas dari telur. Mana tahu apakah nama itu bagus atau tidak. Diperkirakan dalam hati makhluk kecil itu. Tidak peduli nama apa yang pemilik berikan, ia pasti suka. Kamu telah berhasil memberi nama pada peliharaan magis Ju. Naga itu bernama Zuyo. Juyu meningkatkan tingkat keakrabannya terhadapmu menjadi 0. Saya melihat sekaligus. Di panel informasi makhluk kecil ini. Pada kolom nama. Dari, belum ada, berubah menjadi Juyu. Mengapa peningkatan tingkat kedekatan ini 0? Apa mungkin si kecil ini tidak suka dengan ini? Ternyata nama ini tidak disukainya. Saya segera membuka yang ini lagi. Panel detail si kecil. Suasana hati saat ini, senang. Tingkat kedekatan saat ini, 100. Saya berkata,
Mengapa tingkat kedekatan tidak meningkat? Hubungan sudah mencapai nilai maksimum. Dalam 2 hari ke depan, saya akan membawa kamu untuk melakukan latihan sinkronisasi. Kita tidak pergi keluar. Siapkan untuk ujian tinggi dalam 3 hari. Saya mengusap kepala kecil Juyu sambil tersenyum dan berkata, 3 hari berlalu. Sekejap mata sudah berlalu. Bahkan di kota kecil 5 garis ini, Donghai, hari ini adalah saatnya untuk menyambut acara tahunan. Hari paling populer. Setiap peserta ujian pengendali hewan magis membawa peliharaan mereka, memakai perlengkapan baru yang mereka beli, dan berjalan menuju arena kompetisi Donghai. Saya tentu saja membawa peliharaan saya, Xiao Yu, mengemudikan mobil menuju arena Donghai. Ini adalah satu-satunya lokasi resmi untuk ujian pengendali hewan di Donghai. Tempat ujian guru pengendali hewan, kota Donghai dan kota-kota sekitarnya. Siswa pengendali makhluk di desa dan kota. Siapapun yang berada dalam ritual visualisasi dan mendapatkan jenis peliharaan magis, memiliki hak untuk memasuki tempat ini, untuk mengikuti ujian yang cukup mengubah nasib mereka. Tempat ujian tingkat tinggi. Selain kandidat yang akan mengikuti ujian, orang-orang lainnya dilarang masuk. Petugas keamanan yang menjaga di luar arena, dengan ekspresi serius mengingatkan para orang tua yang mengantar anak mereka untuk ujian. Kalian semua sudah mendengar, kan? Soal ujian tingkat tinggi di Provinsi Tianyun. Dibuat oleh orang yang memiliki julukan pembunuh peserta ujian. Chu Shanhe secara pribadi merumuskannya. Kenapa bisa begitu? Saya juga memiliki satu rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Dan hanya mereka yang berhak tahu. Apakah kalian ingin tahu? Pasti ingin tahu. Cai Xiao, cepat beritahu kami. Ya, baiklah. Mengingat betapa kalian memohon kepada saya, aku katakan padamu. Ujian pengendali makhluk di Donghai tahun ini. Pengawas utama adalah Tuan Chu Shanhe. Setelah kata-kata ini keluar, sekumpulan peserta ujian peliharaan magis berkumpul di depan arena East Sea. Semua orang berteriak dengan terkejut. Ekspresi mereka semua sangat terkejut. Chu Shanhe, master peliharaan magis tingkat 100. Dia juga wakil presiden Asosiasi Peliharaan Magis Nasional. Orang kedua di keluarga Chu di ibu kota. Begitu tinggi dan terhormat. Seorang tokoh besar yang seolah-olah seperti dewa. Ternyata akan datang secara pribadi ke tempat kecil seperti East Sea City untuk menjadi pengawas ujian. Melihat ekspresi kalian, aku tahu kalian sebenarnya masih tidak percaya. Biarkan aku beritahu padamu. Sebenarnya karena salah satu teman lama Tuan Chu, makamnya berada di sini. Dia datang ke sini untuk mengenang teman lama. Kebetulan ada ujian tinggi. Jadi dia juga berfungsi sebagai pengawas ujian. Aku katakan padamu, nanti, kalian harus tampil baik dalam ujian peliharaan magis. Jika kalian bisa menarik perhatian Tuan Chu, itu akan sangat menguntungkan. Seorang pemuda yang disebut Cai Dasha tersenyum, dia berkata kepada semua peserta ujian. Tapi, siapa di East Sea City yang bisa berhadapan dengan Tuan Chu ini? Mata hukum Tuan, Shen Lingshuang adalah salah satunya. Zhao Lidong adalah salah satunya. Tian Chunlai adalah salah satunya. Tidak perlu banyak bicara tentang Shen Lingshuang. Satu-satunya di sekolah menengah pertama yang terbangun. Gadis terpilih dengan bakat pengendalian makhluk tingkat S. 2 yang terakhir adalah dari sekolah menengah ke-4. Kuda hitam yang tiba-tiba muncul dari sekolah menengah ke-6. Juga terbangun dengan bakat pengendalian makhluk tingkat S. Jika tidak ada halangan, ketiga orang ini akan meraih posisi teratas di Donghai. 3 besar dalam ujian masuk kota. Juara kota Donghai. Kemungkinan besar adalah Shen Lingshuang. Sementara itu, ketiga orang ini juga memiliki peluang besar masuk dalam 100 besar tingkat provinsi. Mengenai 10 besar, jangan berharap. Di ibu kota Provinsi Tianyun, telah lahir tidak tahu berapa banyak orang terpilih. Ditambah dengan latar belakang mereka yang kuat, sumber daya pendidikan yang besar. Para calon pengendali makhluk di kota Donghai sebaiknya tidak memikirkan untuk mengincar posisi 10 besar. Dan pada saat semua orang berdiskusi, sebuah mobil mewah melaju dari kejauhan. Segera diikuti oleh 2 sosok yang turun dari mobil tersebut. Setelah melihat itu, para peserta ujian pun mulai berdiskusi kembali. Bukankah ini Tian Chunlai? Orang di sebelahnya tampak seperti Chen Jia, putri yang terhormat, Chen Xiaoyu. Tian Chunlai sejak bangkit, setelah mendapatkan bakat pengendalian makhluk tingkat S, langsung diperhatikan oleh keluarga Chen. Bisa dibilang, anak miskin ini benar-benar berbalik nasib. Konon, keluarga Chen juga membeli untuk Tian Chunlai jenis makhluk magis 9 bintang sebagai peliharaan. Mendengarkan penjelasan kakak yang paham, wajah para peserta ujian terlihat penuh rasa iri. Bangkit dengan bakat pengendalian makhluk tingkat S. Begitu menyenangkankah? Sebenarnya setiap tahun hal-hal seperti ini juga terjadi. Beberapa keluarga kaya di kota Donghai. Semua orang akan melihat apa yang dikeluarkan oleh berbagai universitas. Melahirkan para jenius pengendalian makhluk. Mereka yang bangkit dengan bakat pengendalian makhluk tingkat A. Semuanya bisa menjadi incaran keluarga kaya. Ini adalah barang yang sangat dicari. Apalagi yang bangkit dengan bakat pengendalian makhluk tingkat S. Karena keluarga-keluarga kaya ini sangat memahami satu kebenaran. Dalam dunia yang dipimpin oleh pengendali makhluk, dengan pengendali makhluk yang kuat melindungi,
Keluarga mereka sendiri baru bisa makmur. Dan melihat selama bertahun-tahun ini. Pengendali makhluk yang terbangun dengan bakat pengendalian makhluk tingkat A dan di atasnya. Prestasi di masa depan cukup bagus. Tian Chunlai sebagai salah satu dari 3 orang di kota Donghai. Pemegang bakat tingkat S. Secara alami juga menjadi barang langka. Kini dalam sorotan banyak orang. Mengenakan jubah pengendali makhluk yang mengilap dengan warna keemasan lembut. Tian Chunlai dalam jubah pengendali makhluk. Mendampingi Chen Xiaoyu yang cantik berpenampilan menarik. Wajah Tian Chunlai dipenuhi dengan ekspresi angkuh. Hampir berjalan dengan sikap seperti melihat orang melalui lubang hidung. Namun banyak orang meskipun tidak suka, tak bisa berbuat apa-apa untuk mengungkapkan apapun. Karena dia telah terbangun dengan bakat pengendalian makhluk tingkat S. Begitulah berkuasanya. Chen Xiaoyu juga mengangkat wajahnya. Meskipun dia baru saja terbangun dengan bakat pengendalian makhluk tingkat B. Tetapi pacarnya telah terbangun dengan bakat tingkat S. Dia tentu juga merasa bangga akan hal itu. Dan saat itu juga sebuah mobil mewah melaju datang. Seorang pemuda yang tubuhnya tinggi dan wajahnya jauh lebih tampan dari Tian Chunlai. Yang tidak tahu berapa kali lebih tampan. Turun dari mobil. Pemuda ini baru saja turun. Segera menarik perhatian teriakan kekaguman dari banyak gadis. Penampilan Zhao Lidong yang tampan dan anggun. Dengan sikap yang anggun dan tak biasa. Bisa dibilang adalah seorang pemuda tampan yang berkelas. Meskipun Tian Chunlai telah terbangun dengan bakat tingkat S. Namun asal-usulnya adalah dari kalangan biasa. Dan penampilannya juga biasa saja. Zhao Lidong berbeda. Ia adalah anak yang terkenal dari keluarga Zhao. Berasal dari keluarga terhormat. Halus dan tampan. Akun pribadinya di internet. Juga memiliki banyak penggemar. Apalagi dia juga telah terbangun dengan bakat pengendalian makhluk tingkat S. Saat ini banyak orang yang menyebut Zhao Lidong, Shen Lingshuang sebagai pasangan yang sempurna. Terutama karena satu musim dingin dan satu embun beku. Bahkan makna dari nama mereka begitu mirip. Kedua dari mereka juga telah membangkitkan bakat pengendalian makhluk tingkat S. Benar-benar kolaborasi yang kuat. Seperti permata yang saling melengkapi. Dan membuat banyak orang semakin yakin bahwa keduanya akan pasti bersama. Setelah Zhao Li turun dari mobil, ia bahkan pergi ke sisi lain mobil. Dengan sangat anggun membuka pintu mobil. Lalu mengenakan rok tempur yang ketat berwarna sendiri. Shen Lingshuang yang penuh semangat dan cantik bagaikan bunga. Turun dari mobil. Dan berpasangan dengan Zhao Lidong yang juga mengenakan kostum tempur putih. Benar-benar pasangan yang sepadan. Momen ini, melihatnya, Cai Chaofan dan Qin Hai di kerumunan. Tak bisa menahan suara sedih di dalam hati mereka. Bahkan jika tanpa saya. Namun Shen Lingshuang, bunga kota Donghai ini, masih belum saatnya bagi mereka untuk memetiknya. Bicara tentang Ling Chen, benar juga. Kenapa orang itu tidak datang? Mereka ingat Ling Chen sudah mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti ujian tingkat tinggi pengendalian makhluk. Yang disetujui langsung oleh kepala sekolah Zhang Jiangwo. Apakah karena dia tidak punya peliharaan magis? Jadi dia tidak datang. Cai Chaofan dan teman-teman di sekelilingnya tertawa dan berkata, "Di mana Ling Chen? Kenapa Ling Chen tidak datang? Jika dia datang ke sini." Melihat Nona Shen dan Zhao Lidong berpose. Saling cocok seperti pasangan yang ideal. Pasti dia di dalam hati akan menangis. Membicarakan hal ini. Semua orang juga tertawa terbahak-bahak. Iya, diperkirakan Ling Chen takut malu. Sampai-sampai tidak berani datang. Jika saya juga tidak berani datang. Cewek yang disukai sendiri. Sekarang berdiri di samping anak laki-laki lainnya. Hanya bisa sendirian. Apalagi nanti dalam ujian tingkat tinggi harus malu. Setelah kamu mengatakan itu, tiba-tiba merasa kasihan pada Ling Chen. Mendengar suara ejekan yang ditujukan kepada Ling Chen. Sudut bibir Cai Chaofan dan Qin Hai tak bisa menahan untuk menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Zhao Lidong. Tidak sebanding dengan Tian Chunlai. Tetapi mereka lebih baik dari Ling Chen. Bocah sialan itu Ling Chen. Selama 3 tahun di sekolah menengah atas pengendalian makhluk, mereka selalu ditekan. Kini saatnya bagi mereka untuk bangga. Merasa kasihan padaku. Tidak semestinya demikian. Dan saat semua orang sedang ramai membicarakan, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar. Mendengar suara khas yang dalam dan penuh daya tarik ini, semua orang langsung menoleh ke arah suara itu. Lihatlah di sana. Meskipun mengenakan peralatan tingkat menengah, seorang pemuda dengan aura tenang dan luar biasa. Sosok itu akhirnya muncul. Ling Chen. Mungkin kebencian yang terpendam di dalam hati mereka telah terakumulasi lama. Pada saat mereka melihatku muncul, Cai Chaofan dan Qin Hai berteriak, tanpa bisa menahan diri, secara serentak. Teriakan ini juga menarik perhatian Shen Lingshuang, Zhao Lidong, dan Tian Chunlai. Perhatian para jenius tertarik ke sini. Shen Lingshuang menggerakkan sepasang matanya yang indah dan lembab. Zhao Lidong menyunggingkan senyum aneh di sudut bibirnya. Tian Chunlai hanya tertawa dingin. Sebenarnya, Zhao Lidong dan Tian Chunlai juga memiliki sejarah dengan saya. Karena siapapun yang pernah mengikuti kompetisi pertukaran praktis di sekolah magis makhluk kota Donghai, pasti pernah saya kalahkan dengan telak. Zhao Lidong dan Tian Chunlai tentu saja bukan pengecualian. Sekarang terlihat baru terbangun. Dengan bakat pengendalian makhluk tingkat F.
Kedua orang ini di dalam hati tidak perlu dikatakan seberapa senangnya mereka. Saya mengabaikan teriakan Cai Chaofan dan Qin Hai. Langsung berjalan menuju arah Shen Ling Shuang.